daftar obat yang dimaksud. Oke. Nah, selanjutnya, mari kita lihat ya. Jadi kita tadi udah sepakat bahwa aspek legal ini penting untuk kita ketahui, karena kita bekerja itu dibingkai oleh peraturan perundang-undangan dan juga kode etik profesi tentunya. Nah, ya. Kewenangan bidan dalam pemberian obat selama memberikan pelayanan kebidanan. Nah, kita akan lihat. Maka tadi sudah ada yang memberikan jawaban, ya. Kemudian ada yang mengirimkan ke classroom dan sebagainya. Nah, selanjutnya mari kita lihat. Jadi ini nanti bagaimana menjelaskan kewenangan bidan dalam pemberian obat, kemudian menjelaskan kewenangan bidan dalam pemberian obat pada pelayanan bayi dan anak, persalinan, keluarga berencana, ya. Kemudian mengelola dan memberikan obat-obat yang lazim digunakan dalam pelayanan kebidanan sesuai dengan kewenangannya. Ini jadi kata kunci. Jadi ternyata tidak semua obat itu boleh kita berikan. Karena ada batasan-batasannya. Ada wewenangnya. Mana yang dibolehkan menjadi wewenang, mana yang bukan. Nah, ini dalam kewenangan bidan, khususnya dalam pemberian obat dalam pelayanan kebidanan, diharapkan nanti ibu-ibu bidan mampu ini memberikan penjelasan dan tentunya mengaplikasikan ya dalam praktek kebidanan terkait dengan kewenangan bidan dalam pemberian obat. Obat-obat apa saja yang menjadi wewenangnya? Dasar hukum apa saja yang melandasi? Nah, karena penting ini di dalam menjalankan profesi kita mesti melek dengan hukum, mesti melek dengan peraturan. Tentunya kalau yang aktif di organisasi profesi, nah itu tentunya akan concern terkait dengan regulasi. Karena apa? Kewenangan bidan ada hubungannya dengan regulasi. Bidan dibuatkan undang-undang, itu tentunya adalah kemajuan di profesi bidan, bahwa undang-undang tentang bidan ada undang-undang khusus, gitu ya, mengatur tentang kebidanan. Artinya apa? Di Indonesia, profesi bidan sudah diakui manfaatnya, baik itu oleh masyarakat, oleh negara, dan semuanya. Buktinya ada undang-undang khusus tentang profesi kebidanan. Tidak semua pekerjaan ada undang-undangnya, gitu, khusus gitu di judulnya. Tapi ini undang-undangnya khusus, judulnya kebidanan. Seperti itu ya, luar biasa. Itu yang harus diapresiasi. Tentunya ada tuntutan di samping wewenang. Wewenangnya diberikan, maka ada tuntutan yang harus dicapai. Maka tadi, biar bisa praktek mandiri, dulu mungkin dengan D3 kita sudah bisa menjalankan praktek dan diberikan batas waktu maksimal sampai tahun sekian, harus meningkatkan pendidikannya dengan program alih jenjang, salah satu solusinya ya, agar bisa menyelesaikan D4 dan mengambil profesi. Seperti itu. Itu ada tuntutan tadi ya, bahwa kita memang profesi kesehatan dituntut untuk lifelong learner, belajar sepanjang hayat. Gitu. Tujuannya apa sebenarnya? Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Kalau tenaga kesehatannya berkualitas, pendidikannya meningkat, di samping pengalaman-pengalaman yang banyak, tentunya kualitas pelayanan juga akan meningkat. Itu yang mungkin diharapkan oleh pemerintah seperti itu ya, sehingga dibuatlah peraturan demikian. Harus meningkatkan jenjang pendidikan. Ya, seperti itu. Kemudian tentunya ada perkembangan nih, bisa juga nanti Ibu memahami perkembangan kewenangan bidan dari waktu ke waktu dalam memberikan obat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ternyata ada yang berubah dari perjalanannya. Nanti akan kita lihat bagaimana sekilas apa yang terjadi perubahan-perubahan itu ya. Nah, kemudian bagaimana sih ruang lingkup dan hubungan antara bidan dengan obat, sehingga kita penting belajar farmakologi. Seperti itu. Kemudian ya perkembangan regulasi dan pelayanan kebidanan yang dapat diberikan ya, terkait dengan apa sih obat yang bisa diberikan oleh ibu bidan, termasuk apa obat yang berwenang ibu bidan untuk simpan dalam praktek mandirinya. Apakah semua obat boleh disimpan di rumah atau di tempat praktek mandiri bidan? Nah, itu yang harus kita pahami. Ketika kita menyimpan sesuatu yang di luar wewenang, itu bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri dari segi hukum. Nah, kalau ada
apa namanya, pemeriksaan dan sebagainya, atau ada yang melaporkan dan sebagainya. Maka kita harus menjaga itu, ya, agar kita praktek tadi dengan aman. Sebagaimana tadi prolog yang ada di Google Classroom, agar bisa praktek dengan aman, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah dasar hukum yang tadi diberikan penugasan, ya, secara singkat, karena asumsinya adalah ibu-ibu menjalankan profesi kebidanan tentunya tahu dasar hukum apa yang melandasi dalam praktek kebidanan. Mana yang menjadi wewenangnya, mana yang di luar wewenangnya. Dan ternyata perkembangan hukum ini, peraturan berkembang dari tahun ke tahun. Dari 2002, 2010, ya, terkait dengan registrasi dan praktek bidan nih, 2002 Kepmenkes nomor 900. Kemudian 2010 ada Permenkes tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Ada lagi Permenkes yang lain, ya, tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. 2017 nomor 28 ada tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Dan terbaru ada undang-undang tentang kebidanan, ya, nomor 4 2019. Inilah yang menyebabkan terpacunya bidan-bidan untuk melanjutkan pendidikan, salah satunya tadi Undang-Undang 2019. Artinya apa? Regulasi ini sangat mempengaruhi. Berarti harus kita ikuti perkembangan regulasi sesuai dengan tuntutan zamannya. Nah, seperti itu. Kemudian di samping alasan tuntutan tadi harus melanjutkan pendidikan, saya harapkan, terutama pesan untuk saya sendiri, bahwa dalam belajar agar memberikan manfaat tidak hanya dari sekedar nilai, tidak hanya dari sekedar selembar kertas ijazah, waktu yang kita habiskan, ya, tenaga, pikiran dan sebagainya agar lebih bermanfaat dan ada mengandung nilai pahalanya seperti itu, maka tentunya sayang sekali kalau kita tidak niatkan dalam rangka ibadah gitu. Belajar itu kan adalah ibadah. Bagaimana biar bisa bernilai? Maka kita bisa niatkan di awal kita belajar adalah dalam rangka ibadah tadi itu, karena Allah. Lillahi ta'ala, bukan karena nilai, bukan karena undang-undang, bukan karena gaji. Ya, nilai, ijazah, ya, karena undang-undang yang mengatur, dan gaji meningkat karena nanti pendidikannya ditingkatkan, jabatan meningkat, itu bonus lah. Yang sampai dunia lah bonusnya itu. Tapi kan sayang ketika hanya sampai sebatas dunia. Maka niatkanlah sehingga bisa kita semuanya belajar ini mendapatkan nilai ibadah, sehingga itu tidak hanya di dunia manfaatnya, sampai ke nanti akhirat dan sebagainya. Ya, sesuai dengan keyakinan yang saya pegang seperti itu, dan sesuai dengan keyakinan yang ibu masing-masing pegang, bagaimana yang penting cari suatu motivasi yang membuat ibu bisa bertahan dan selesai di sini. Seperti itu. Nah, ini adalah Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Nah, kemudian kita lihat di pasal 1 bahwa kebidanan itu berhubungan dengan bidan, ya, dalam pelayanan kebidanan. Apa aja yang berhubungan itu? Yaitu perempuan selama masa hamil, ya, sebelum hamil. Nah, itu adalah berarti kewenangan ibu nih. Kalau ada perempuan selama masa sebelum hamil juga masuk dalam kewenangannya. Ternyata luas juga ini kewenangannya. Tidak sekedar ibu hamil, ibu menyusui. Seorang perempuan sebelum masa hamil merencanakan kehamilan dan sebagainya juga termasuk dalam wewenang bidan nih. Dalam pengertian kebidanan di pasal 1. Selain itu apalagi masa kehamilan, udah jelas. Kalau masa kehamilan menjadi wewenangnya Bu Bidan. Persalinan, oh iya. Persalinan. Pasca persalinan ternyata juga masih. Masa nifas pun masih. Udah bayi yang baru lahir, bayi, balita, anak prasekolah, semuanya ternyata masuk dalam definisi kebidanan. Bahkan sangat luas berarti definisi pekerjaan ibu bidan ini. Sampai anak prasekolah. Termasuk kesehatan reproduksi perempuan, KB. Jadi ternyata kebidanan ini tidak hanya orang yang ingin mendapatkan keturunan dan sebagainya, itu salah satu saja. Bahkan orang yang ingin mengatur jarak, ya, atau tidak ingin mendapatkan keturunan lagi karena ada kondisi penyakit atau sudah cukup dan sebagainya, juga menjadi kewenangannya terkait dengan keluarga berencana.
Nah, tentunya sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Nah, kemudian ini yang penting juga ini, bahwa pelayanan kebidanan tentunya profesional. Nah, ini ada kata-kata profesional nih, berarti ahli. Nah, tentunya punya hubungan, punya integrasi dengan sistem pelayanan kesehatan. Nah, yang diberikan oleh bidan praktek secara mandiri, ya, tentunya ada juga kolaborasi. Tidak lepas nih kolaborasi dengan profesi yang lain, dan juga bisa jadi merujuk, gitu ya, dirujuk dan sebagainya. Karena ketika ada sudah di luar wewenangnya, ya, maka dirujuk, misalnya dirujuk ke spesialis kandungan dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah definisi-definisi, ya, terkait dengan bidan. Jadi menyelesaikan pendidikan kebidanan sudah pasti, baik dalam ataupun dalam negeri, luar negeri, ya. Praktek kebidanan itu sendiri yang memberikan pelayanan oleh bidan itu tentunya dalam bentuk asuhan kebidanan. Nah, setiap profesi ada asuhannya. Kalau farmasi, apoteker ada asuhan kefarmasian, perawatan ada askep, asuhan keperawatan, dan sebagainya. Bidan juga ada asuhan kebidanannya. Nah, apa itu asuhan kebidanan? Ya, serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh ibu itu sendiri, oleh ibu bidan, ya. Tentunya ada keputusan yang diambil, ada keputusan, ada tindakan. Nah, yang sesuai dengan wewenangnya, tentunya itu. Ada ruang lingkup praktek yang menjadi kekuasaannya. Tentunya berdasarkan ilmu, ya, dan juga prosedur-prosedur kebidanan, lah, seperti itu. Nah, kemudian kalau terkait dengan tugas dan wewenang, nah, itu bisa kita lihat di pasal 46. Mungkin sebagian sudah ada juga yang menjelaskan, ya, ada di pasal 46, apa itu tugas yang diberikan dalam pelayanan kebidanan, ya, termasuk pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, kemudian reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Oh, banyak sekali ternyata tugas dan wewenangnya ini. Kemudian ada juga tugas yang berdasarkan pelimpahan wewenang. Nah, ini dalam situasi dan kondisi yang khusus, ada pelimpahan wewenang. Nah, yang bisa dibaca lebih lanjut nanti di peraturan. Kemudian ada juga tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Jadi ada berbagai macam nih tugas dan wewenang berdasarkan pasal 46. Kemudian kalau kita lihat sejarahnya dari awal dulu, ya, dari Kepmenkes 2002. Nah, tentang praktik kebidanan udah diatur juga di sini kewenangannya. Pelayanan kebidanan, keluarga berencana, dan kesehatan masyarakat. Kalau kita bandingkan dengan kondisi yang sekarang, ya, nah, ini lebih dispesifikan lagi, ya, dengan lebih luas gitu. Kalau tadi di awal pelayanan kebidanan aja secara umum, kemudian KB dan kesehatan masyarakat. Tapi kalau di sini dijabarkan, ada ibu, ada anak, kesehatan reproduksi, keluarga berencana juga masih masuk di sini. Bahkan ada pelimpahan wewenang dan keadaan tertentu, lah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut melihat resep. Nah, kalau dulu ada yang dikenal, mungkin ada bidan memberikan resep, itu pernah nggak Ibu, ya? Kalau di praktek-praktek dulu ada bidan menuliskan resep, dan bidan ada punya form resepnya sendiri. Nah, yang dikenal di masyarakat tuh ada resep dari bidan, katanya kayak gitu, ya. Maka kalau kita lihat perkembangannya, ya, maka apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan resep? Nah, terkait dengan resep, nanti kita akan coba singgung di pertemuan selanjutnya dengan lebih detail. Dan saya akan memberikan contoh-contoh, ada perhitungan-perhitungan terkait dengan resep, dosis, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat pengertian resep itu adalah permintaan tertulis dari siapa? Ternyata dikatakan resep itu permintaannya dari dokter. Baik itu dokter umum, dokter gigi, dokter hewan. Ya. Kepada siapa permintaan itu? Kepada apoteker untuk disiapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, itu dikatakan resep. Ini berdasarkan peraturan-peraturan tadi terkait dengan kebidanan, ya. Nah, kemudian
peraturan terkait dengan standar pelayanan kefarmasian. Nah, ini seperti yang tertera di sini. Pengertian resep seperti itu. Berarti ketika ada resep yang dituliskan oleh bidan, ya itu bukan resep namanya. Mungkin catatan lah seperti itu ya. Berarti kalau dikatakan istilah resep, maka di sini yang berhak untuk menulis adalah dokter. Ya walaupun ada juga ibu-ibu bidan yang bercerita dulu ya, bahwa dulu ada juga bidan menuliskan ya. Nah, kemudian apakah bidan bisa atau boleh menuliskan resep? Nah, saya ingin tahu dulu Bu, dari pengalaman ibu-ibu dulu ya. Apakah benar ya bahwa praktek kebidanan dulu bahwa bidan itu ada lembar tertentu yang menuliskan seperti daftar obat untuk pasien atau yang disebut dengan resep lah seperti itu. Silakan Bu, ada nggak yang mau sharing? Memang adakah dulunya resep yang dituliskan oleh bidan seperti itu? Silakan Bu, boleh dikeluarkan pengalaman-pengalamannya, boleh berbagi dengan kita semuanya. Ada ya kira-kira Bu? Oke, mungkin kalau tidak ada anggotanya, diwakili oleh PJ-nya dulu ya. Bu Cantika, silakan Bu Cantika. Apakah pernah mendengar dulu ada memang bidan menuliskan resep atas jenisnya lah dulu, gitu, seperti itu? Maaf Pak, kalau saya mendengar sih belum Pak, cuman untuk sharing Pak ya, di puskesmas tempat saya bekerja Pak, bidan masih menulis resep Pak. Oh. Misalnya ini Pak ya, di ruang KIA, misalnya kita kan ada bayi atau anak di bawah 5 tahun berobat, jadi kita tuliskan obatnya kan, itu kan resep Pak ya, kemudian diberikan ke apotek gitu, apa gimana Bu itu Pak, apakah ada wewenang gitu Pak? Oh gitu. Pertanyaan saya, ada lembar resep khusus seperti dokter, ada nama pasien, ada kop bidannya, ada tanda R, ada R resip di samping resep itu ada tanda R ya. Kemudian ada tanda tangan atau kertas kosong saja seperti kertas HPS dicatatkan ke pasien atau bagaimana Bu kira-kira? Di kertas kecil Pak, di atasnya ada kop puskesmas, kemudian di bawah itu nama pasien, umur. Oh gitu. Ya. Alamat ya. Kalau di sini masih seperti itu Pak. Itu di mana tuh Bu? Di puskesmas. Ya? Puskesmas 4 ya Pak. Oh gitu. Di sana ada dokter nggak di situ puskesmas tuh? Ada Pak, dokter umum cuma 1 orang Pak. Oh gitu. Nah itu ibu di sana menyebutnya itu lembar apa itu? Apakah disebut lembar resep atau lembar apa ya disebutnya? Lembar resep sih Pak. Lembar resep. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat tadi bagian-bagiannya ada kop, ada nama bidannya. Ada tanda R nggak Bu di sampingnya itu ya? Tidak ada Pak, cuman kop, kemudian di paling bawah itu kan nama pasien, umur, alamat. Oh gitu, oke. Ya karena salah satu ciri lembar resep itu ada tanda R di sampingnya yang artinya recipe ya, ambillah seperti itu. Nah itu. Ada lembar khusus lah tadi, tapi Ibu menyebutnya di sana adalah lembar resep bidan lah seperti itu ya. Nah kira-kira di tempat lain ada nggak Bu pengalaman? Mungkin dari Ibu bidan yang lain, dari daerah yang lain mungkin. Maaf Pak, saya menyambungi jawaban dari Ibu Cantika. Ya, terima kasih Bu Evi, silakan. Saya bekerja di Puskesmas Mangkat, Kabupaten Sambas. Ya. Kalau kami di ruangan KIA sama juga seperti dengan Ibu Cantika, tetapi kami ada pelimpahan wewenang dari dokter.
Kalau di tempat saya dokternya ada 2, tapi kalau sekarang kan udah sistem akreditasi ya Pak ya. Jadi setiap bidan itu ada pelimpahan wewenang yang ditandatangani sama dokternya. Nah, itu ya ada catatan tambahan, berarti ada pelimpahan wewenang, ada bukti Bu ya, ada tantangan ya. Ya, untuk setiap bidan Pak sama perawatnya. Perawat juga dapat Bu ya? Iya. Ya. Tapi yang tahun kemarin ada, cuman yang tahun 2020 ini lagi dirundingkan katanya. Oh, dikasih limpahan atau tidak ya? Iya, lagi dirundingkan, tapi jadi sampai sekarang tuh belum ada yang diberi wewenang. Kalau tahun-tahun kemarin sih ada. Oke. Ya. Lembarnya seperti apa Bu? Sama nggak yang diceritakan Bu Cantika tadi Bu? Kalau di kami ada resepnya Pak. R-. Oh, gitu. Memang seperti resep. Seperti resep. Di kopnya kop nama siapa Bu? Puskesmas kan. Oh, nama puskesmas. Kemudian di bawahnya ada umur anak, alamat, kemudian apa pakai BPJS atau umum. Iya. Berarti jumlah dokternya di sana mungkin terbatas juga Bu ya? Iya, 2 orang, yang satunya PNS, satunya kontrak. Iya. Belum spesialis ya, dokter umum. Iya, dokter umum. Oh iya. Oke. Ya, jadi dari gambaran tadi ya bahwa terima kasih Bu ya atas tanggapannya. Ternyata ada tambahan diberikan pelimpahan wewenang dengan surat tertulis seperti itu dengan kondisi tertentu lah, karena kan di situ ada penanggung jawabnya, karena berdasarkan definisi tadi bahwa yang berhak menuliskan resep itu adalah dokter. Jadi kalau dikatakan resep itu adalah dokter, di peraturan manapun definisinya demikian. Yang sementara ini regulasi yang ada, penulis resep itu adalah dokter. Nah, yang ditujukan kepada apoteker. Nah, sebelumnya yang tanda tangan berarti bidan Bu ya, Bu Evi ya. Yang tanda tangan di resep Bu ya. Oh iya. Iya Pak. Ya, bidannya, bukan dokternya udah membubuhkan tanda tangan gitu ya, berarti bidannya yang tanda tangan ya. Ya. Nah, tadi kalau di sana kasusnya itu seperti yang disampaikan di sini, ada pelimpahan wewenang dan ada bukti tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itulah ya yang membuat bidan itu punya landasan hukum karena dilimpahkan wewenangnya oleh dokter. Seperti itu. Nah, dan sekarang masih dirundingkan ya, mungkin mau dikaji ya sepertinya ya, bagaimana terkait dengan akreditasi, apakah diizinkan atau tidak dan sebagainya. Karena itu saya pikir adalah kondisi darurat mungkin ya, kalau semuanya dilarikan ke dokter, nanti dokternya untuk pasien-pasien di luar kebidanan juga malah kewalahan ya, sehingga di sana diambil keputusan dilimpahkan wewenangnya. Kalau mengarahnya ke kebijakan kebidanan, dilimpahkan ke bidan dan sebagainya. Itu tadi berarti pelimpahan wewenang. Karena berdasarkan definisi tadi memang demikian. Sehingga muncul pertanyaan, apakah boleh bidan menulis resep? Kalau kita lihat peraturan, ya, bahwa seorang bidan memang tidak memiliki wewenang untuk menuliskan resep secara peraturan, gitu ya. Nah, tapi mungkin di lapangan tadi ada pelimpahan wewenang yang juga sebenarnya ada disampaikan di Undang-Undang Kebidanan yang nomor 4 tadi. Ada celah gitu untuk pelimpahan wewenang. Nah, itu yang dimanfaatkan walaupun sekarang sedang dikaji tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dari segi definisi memang tidak memiliki wewenang seperti itu untuk menuliskan resep. Nah, coba kita lihat bagaimana dengan aturan yang dulu ya, yang lama ya, 2002 tentang registrasi dan praktik bidan di Kemenkes nomor 900. Nah, ini kan kita flashback zaman dulu ya. Nah, kalau kita lihat di Kemenkes nomor 900 2002 tentang registrasi dan praktik kebidanan, kita lihat pasal 18. Nah, ini peraturan yang terdahulu ya. Nah, bahwa apa di sini tertulis? Bidan dalam pelayanan ya berwenang dan seharusnya
dan seterusnya. Jadi ada butir tuh, ada butir-butir di pasal 18 tuh A, B, C, D sampai T lah ya disebutkan di situ. Tapi kita lihat butir S, pemberian obat-obat terbatas di situ. Jadi bidan itu punya pelayanan, dalam pelayanan itu berwenang ya dalam butir A sampai T, dan butir S-nya itu pemberian obat-obatan terbatas. Nah, apa itu terbatasnya? Ada 1 lembar, Bu. Kalau bidan-bidan yang prakteknya sejak 2000-an ke atas itu, maka mereka akan mengenal ada 1 lembar permintaan obat. Nah, ada lembar permintaan obat namanya, tapi tidak disebut dengan resep. Jadi ada lembar permintaan obat sesuai dengan formulir 6 yang terlampir. Jadi lembar permintaan ini ditujukan kepada apoteker. Sama fungsinya seperti resep itu kan juga ditujukan kepada apoteker. Tapi berdasarkan peraturan Kepmenkes 900 tahun 2000 ini, 2002, dia disebutnya dengan lembar permintaan obat. Jadi wewenangnya terbatas, kemudian untuk minta obat-obat ini untuk digunakan dalam praktek kebidanan, maka ada LPO namanya, ditujukan kepada apoteker. Bagaimana lembarnya? Inilah contoh lembarnya dulu itu, berdasarkan peraturan tadi. Ada lembar permintaan obat oleh bidan siapa namanya, alamatnya, kota mana, SIP-nya, SIPB-nya. Gitu ya. Yang bertangan di bawah ini, bidan, bla bla bla. Dalam rangka pelayanan kebidanan, mohon kepada apoteker dapat memberikan kepada siapa nama pasiennya, umurnya berapa, berat badannya berapa, dan obat-obatnya sebagai berikut. Nah, tanda tangan bidan. Nah, gitu. Jadi dia fungsinya seperti resep, menyampaikan kepada apoteker untuk diberikan kepada pasien tadi obat itu, tapi namanya LPO. Dan dulu ketika saya tanya, ada Pak dulu LPO namanya, katanya. Bidan-bidan yang menjawab, ya dulu ada namanya LPO, katanya. Ada juga seperti ini, gitu. Walaupun sekarang mungkin sudah tidak ada lagi ya format seperti ini ya, karena itu tadilah aturan tuh berkembang terus gitu, dan pelayanan kesehatan juga semakin banyak gitu ya, semakin meluas seperti itu. Coba kita lihat perkembangannya. Kalau dulu 2002 ada LPO namanya, nah sekarang coba kita lihat perbandingan antara 2002 dan 2010. Antara Kemenkes dan Permenkes. Nah, 2002 dan 2010. Kita lihat. Kalau di 2002, nah, dalam keadaan tidak terdapat dokter, nah ini diberikan garis nih, yang berwenang pada wilayah tersebut, maka bidan dapat memberikan pelayanan pengobatan pada penyakit ringan bagi ibu dan anak sesuai dengan kemampuannya. Itu jelas tertulis tuh di 2002. Kalau tidak terdapat dokter, bidan boleh memberikan pelayanan pengobatan, tapi yang ringan bagi ibu dan anak sesuai kemampuannya. Ah, itu jelas di situ diberikan wewenang. Setelah di 2010-nya kita lihat tidak memuat tentang wewenang bidan dalam memberikan pelayanan pengobatan pada penyakit ibu dan anak tanpa seorang dokter. Sudah mulai hilang kata-kata itu, Bu ya. Nah, ini kan perkembangan namanya. Dulu awalnya diberikan kewenangan ini, tertulis jelas, di 2010 tidak lagi termuat kata-kata ini. Ketika ada peraturan yang baru, biasanya yang lama bisa jadi tetap digunakan, bisa jadi juga ditimpa. Gunakan yang baru, yang lama tidak berlaku. Nah, tergantung itu. Ahli hukum lah yang bisa itu ya mengkajinya itu. Nah, tapi kalau di 2010 tidak memuat tentang perintah yang jelas tanpa dokter ini. Nah, coba kita lihat lagi di bawahnya. Bidan dalam menjalankan praktek perorangan harus memenuhi persyaratan. Ada tempat, ada ruang praktek, tempat tidur, peralatan, obat-obat, dan kelengkapan administrasi. Jadi tahun 2002 itu sebenarnya bidan itu sudah diberikan kewenangan praktek perorangan. Yang sekarang mungkin dikenal dengan praktek mandiri 2002. Nah, setelah 2010 kita lihat tidak memuat tentang persyaratan menjalankan praktek bagi seorang bidan yang akan membuka klinik sendiri. Tidak ada tertulis jelas syarat-syaratnya apa di 2010-nya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di 2010 juga itu tidak memuat secara spesifik obat-obat yang boleh digunakan. Sementara kalau 2002
ada jenis-jenis obat yang boleh dikuasai oleh bidan dan diberikan atau disimpan oleh bidan. Nah, ini 2002 yang ada tabel obatnya ini, Bu, ya. Nah, contohnya nanti bisa dilihat lebih lanjut rinciannya di Kepmenkes tahun 2002. Tapi di 2010 tidak ada daftar obat seperti yang ini. Tidak ada secara spesifik obat-obat yang boleh digunakan oleh seorang bidan. Nah, begitu. Dulu boleh, sekarang yang 2010 enggak. Itu beberapa, itu kan jelas perubahannya, Ibu, ya. Kita ambil poin-poin yang jelas. Dulu apa obat yang boleh digunakan? Misalnya ada vaksin, shock anafilaktik. Ini kan life saving ini. Kalau kondisi emergensi, ada adrenalin, kemudian antihistamin, hidrokortison, dopamin, sedatif, antibiotik pun boleh dulu Ibu bidan itu, antibiotik ya, uterotonika, nah, antipretik, koagulan, kejang, bla bla bla. Banyak ya. Ada daftarnya, ada 14 lah paling tidak sudah daftarnya, ada jumlahnya juga. Kalau adrenalin jumlahnya 5 ampul, antihistamin 5 ampul dan sebagainya. Tapi 2010 tidak ada daftar secara spesifik obat-obat yang boleh digunakan oleh seorang bidan. Coba kita lihat lagi. Ini baru perbandingan 2002 dan 2010. Nah, bagaimana dengan 2017? 2017, sebelum kita yang 2019. Bu, 2017 bagaimana? Tentang izin dan praktek penyelenggaraan praktek bidan. Nah, Permenkes 28 2017. Setelah 2010 ada lagi 2017. Nah, kalau kita buka ini, ya, maka kita lihat di sini bahwa bidan itu adalah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan praktek asuhan kebidanan tentunya sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Itu definisinya kurang lebih dengan sebelumnya tadi ya, dengan undang-undang tadi. Maka kalau kita lihat lebih lanjut, kalau bidan itu tentunya terregistrasi. Dan pelayanan praktek kebidanannya tentunya dalam asuhan kebidanan. Sama seperti definisi-definisi yang tadi sebelumnya. Nah, ini tidak ada perbedaan. Tentunya terregistrasi dan ada asuhan kebidanan. Kemudian bidan dapat menjalankan praktek kebidanan secara mandiri dan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini di sini 2017 sudah diberikan lagi penekanan bahwa bidan itu bisa memberikan pelayanan praktek mandiri dan atau jadi boleh keduanya, boleh salah satunya. Juga bisa di fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, ada lampu lah di sini, lampu kuning kembali ya. Nah, kemudian apalagi nih, praktek kebidanan secara mandiri dimaksud pada ayat 1 berupa praktek bidan mandiri. Nah, udah dikenal di sini istilah ada praktek bidan mandiri atau praktek mandiri bidan, PMB. Ibu kadang tadi di classroom singkatnya PMB ya. Nah, kadang PMB ini juga penerimaan mahasiswa baru ya. Nah, ternyata praktek mandiri bidan, ada istilah itu ya. Nah, sejak 2017. Selanjutnya, apa itu pelayanan kesehatan? Bisa klinik, bisa. Maka Ibu ada yang kerja di klinik, di puskesmas, rumah sakit, atau yang lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian, bidan yang berpraktek di fasilitas pelayanan kesehatan berupa puskesmas, yang dimaksud di pasal 15 ayat 3 tadi itu kan ada puskesmas. Maka itu bisa meliputi bidan yang praktek di puskesmas atau bidan desa. Nah, puskesmas itu sendiri ada puskesmas, ada bidan desa dan sebagainya. Itu tempat pekerjaan kebidanannya sini sudah dijabarkan lah dengan lebih detail ya. Selanjutnya terkait dengan kebidanan. Nah, apa wewenangnya? Juga ada disampaikan di Kepmenkes 28 2017, pelayanan kesehatan atas ibu, pelayanan kesehatan atas anak, dan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Coba kita lihat, Bu, kita bandingkan, kita flashback lagi tadi dengan yang Undang-Undang Nomor 4 2019. Kalau di 2017 ini, kewenangannya ada 3 yang disebutkan. Kesehatan ibu, anak, reproduksi perempuan, dan KB. Tapi kalau lihat di Undang-Undang Nomor 4 2019 tadi, selain 3 ini, ditambahnya lagi ada 2 poin D dan E. Kalau Ibu masih ingat tadi yang di awal kita tampilkan. Apa itu? Pelimpahan wewenang dan kondisi tertentu tadi ya. Nah, artinya
dengan adanya undang-undang terbaru ternyata wewenang ibu ditambah. Ada pelimpahan wewenang, ada kondisi tertentu tadi. Tentunya itu bisa dibaca lebih lanjut di peraturan Undang-Undang Nomor 4 2019 tentang kebidanan. Nah, kemudian dijelaskan lebih lanjut ini terkait dengan pelayanan kesehatan ibu, sebagaimana yang dimaksud sebelumnya ini, kan ada ibu, anak, dan ya ini kalau tentang ibu, maka apa yang menjadi wewenangnya? Sebelum hamil, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan masa antar dua kehamilan. Nah, itu wewenangnya dijelaskan juga di Permenkes 2017. Nah, apa itu? Konseling, macam-macam nih yang dijabarkan ini. Pelayanan apa saja yang diberikan. Nah, ini tentunya sudah Ibu jalankan ya. Tapi nanti fokus kita karena farmakologi adalah kewenangan dalam hal obat. Seperti itu, Bu. Pelayanan dalam hal obat. Karena pelayanan yang Ibu berikan ini kan tidak semuanya obat. Ada yang berupa edukasi, ada yang berupa pelayanan tanpa obat, saran-saran tertentu sesuai dengan keahlian kebidanan. Karena kita farmakologi yang kita fokuskan adalah kewenangan dalam hal pemberian obat. Seperti itu yang kita tajamkan. Nah, maka kalau kita lihat terkait dengan Permenkes 28 2017 di pasal 19-nya itu lanjutannya di ayat 3 ini sudah ada keterangan apa saja yang boleh diberikan oleh ibu bidan, obat-obatnya. Karena kita bicara kewenangan bidan dalam obat, apa sih yang boleh diberikan atau menjadi kewenangan ibu bidan terkait dengan pemberian obat? Ya, maka di sini salah satunya, kalau di atas itu terkait dengan tanpa obat, ya artinya tindakan. Ya. Kalau tindakan-tindakan, nah itu sudah menjadi kewenangan ibu. Kita fokuskan kepada obat. Nah, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil ternyata masuk dalam kewenangan ibu bidan. Tablet tambah darah pada ibu hamil berarti kewenangan bidan, gitu ya. Kemudian vitamin A dosis tinggi. Ibu ketahui vitamin A dosis tinggi ini kategorinya obat keras, Bu. Merah K dia tulisannya kalau di dalam kemasan, tapi ternyata menjadi kewenangan ibu bidan di dalam peraturan Menkes 2017 ini. Vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas, kewenangannya. Yang saya garis lagi ada pemberian uterotonika. Tentunya untuk kontraksi persalinan. Nah, seperti itu. Ternyata itu adalah beberapa wewenang terkait dengan obat. Selain yang digaris itu tentunya tindakan yang ibu juga punya wewenang. Kita berikan garis yang khusus dengan obat-obatan ya. Seperti itu. Jadi itu yang akan kita lihat fokusnya. Apalagi kira-kira yang lain, kalau tadi terkait dengan ibu, ini terkait dengan anak. Juga termasuk dalam wewenangnya, baru lahir, bayi, anak balita sampai prasekolah. Bentuk-bentuk pelayanannya juga sudah dijabarkan di sini. Termasuk dengan tumbuh kembangnya, dan juga konseling, penyuluhan, dan sebagainya. Nah, terkait dengan anak, obat kita fokuskan lagi. Selain tindakan, kita fokuskan kepada obat. Karena terkait farmakologi. Obat apa yang menjadi wewenang ibu bidan untuk diberikan? Ternyata ada suntikan vitamin K. Gitu ya. Ternyata itu adalah termasuk wewenang kebidanan, suntikan vitamin K. Nah, seperti itu. Apalagi imunisasi B0. Nah, itu yang terkait dengan obat-obatan. Selebihnya itu adalah tindakan. Tindakan-tindakan tentunya menjadi wewenang yang sudah Ibu pahami. Kita fokuskan kepada obat-obatan yang saya garis bawahi. 2017 ada juga itu dijelaskan. Kemudian apalagi kalau terkait dengan kesehatan reproduksi, Ibu punya wewenang untuk dalam hal kesehatan reproduksi perempuan dan KB, keluarga berencana. Apa saja itu? Penyuluhan, konseling itu tindakan. Ya bisa menjadi wewenang Bu Bidan. Tapi terkait dengan obat, sediaan obat ataupun produk ya, maka Ibu Bidan punya kewenangan dalam hal pelayanan kontrasepsi oral. Itu kan obat. Maka Ibu punya wewenang di situ juga. Pasal 21, kontrasepsi oral, kondom, suntikan terkait dengan keluarga berencana masuk dalam kewenangan Bu Bidan. Jadi itu adalah beberapa pelayanan-pelayanan pemberian obat dalam asuhan kebidanan yang menjadi wewenang bidan berdasarkan 2017 itu tadi. Kemudian
di dalam Permenkes 2017 tadi, nah ini juga ada terkait dengan persyaratan obat dan bahan habis pakai yang bisa diberikan. Nah, tadi kita ingat, Bu, kalau di 2002 itu ada daftar obat yang tadi 14 item. Ada vaksin, antibiotik, salah satunya ya, dan sebagainya, ada 14 item. Di 2010 hilang daftar obat yang boleh dimiliki Bu Bidan. Di 2017 ada lagi persyaratan obat dan bahan habis pakai untuk praktek mandiri bidan. Artinya apa? Bahwa dari peraturan itu yang saya tangkap, bahwa pemerintah memberikan kewenangan yang ditambah nih kepada bidan. Bahkan kewenangannya tadi yang awalnya poin A, B, C ditambah poin E dan E lagi. Bahkan di sini juga sudah diberikan ada list persyaratan obat dan bahan habis pakai yang boleh dimiliki oleh bidan praktek mandiri seperti itu. Misalnya apa? Kontrasepsi oral dengan rinciannya ini. Lumayan banyak rinciannya. Kontrasepsi suntik pun boleh, ada rinciannya. Kontrasepsi implan sesuai dengan yang dirincikan. AKDR, kondom. Gawat daruratan pun juga masuk nih. Oksitosin ya untuk uteratonik, metil-ergometrin. Nah, misalnya untuk perdarahan nanti MgSO4. Nah, misalnya untuk preeklamsi dan sebagainya, kalsium glukonas. Nah, ini kalsium glukonas ini sebagai antidotnya dari MgSO4. Jadi kalau praktek menggunakan MgSO4 wajib punya kalsium glukonas sebagai antidotumnya. Ya. Seperti itu. Kemudian apalagi ada nifedipin, amlodipin ya untuk hipertensi ataupun eklamsi, preeklamsi, metildopa juga termasuk nih obat untuk antihipertensi ibu kehamilan. Vitamin A dosis tinggi, sebagaimana yang disebutkan tadi, tablet tambah darah. Nah, ini adalah obat-obat kegawat daruratan dan obat lain yang menjadi wewenang juga Ibu Bidan. Di 2017 ada listnya seperti ini. Yang kemarin 2010 sempat hilang, 2002-nya ada gitu ya. Nah, apalagi selain itu ada vitamin K1 injeksi tadi untuk anak, salep mata gentamisin bentuknya tub. Nah, ini adalah obat-obat tertentu yang menjadi kewenangan Ibu Bidan, yang nantinya akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan lanjut terkait dengan penggolongan obat. Nanti akan kita bagi kelompok untuk dipresentasikan. Mulai dari uterotonika, ya. Nanti Ibu fokuskan obat-obat yang menjadi wewenangnya apa di uterotonika, salah satunya oksitosin misalnya. Bagaimana indikasinya, dosisnya, dan sebagainya. Dan seterusnya, sampai ke vitamin dan mineral, apa saja yang menjadi kewenangannya, salah satunya vitamin A dosis tinggi, dan sebagainya. Kemudian suplemen, untuk anemia dan sebagainya, ada tablet tambah darah, sebagainya. Nanti akan kita bagi kelompok. Nah, kemudian, kalau di ulas sebelumnya, kalau tadi 2017, kalau kita ingat di 2002, memang sudah ada list obat-obat seperti ini. Yang di 2017 listnya berubah, ya. Tapi sebelumnya sempat hilang di 2010 yang tidak ada obat-obat spesifik yang digunakan bidan. Artinya sekarang bidan sudah diberikan kewenangan, sudah jelas tertulis, sudah diberikan kewenangan tertentu. Nah, seperti itu. Jadi ini 2002, 2010, 2017. Nah, begitulah mudah-mudahan sedikit tergambar ulasan tadi, ya. Walaupun tadi sudah ada juga yang menjawab sebelumnya. Nah, kemudian apa kesimpulannya? Bahwa kewenangan bidan itu terbatas. Sebagaimana tadi Ibu Bidan yang sudah sampaikan sebelumnya, kewenangannya terbatas dalam pemberian obat. Artinya apa? Tidak semua boleh dikuasai dan disimpan serta diberikan oleh Bu Bidan. Ada obat yang dibolehkan dalam wewenangnya. Kalau di luar wewenang itu, maka tidak boleh. Misalnya menyimpan yang di luar list tersebut, ya, di dalam kekuasaan bidan, ya, maka ketika ada yang melaporkan atau ketahuan, nah itu bisa masuk ke dalam ranah hukum karena melampaui wewenangnya. Nah, itu yang harus kita jaga. Nah, seperti itu. Kemudian terkait dengan pemberian obat oleh bidan, maka tidak bisa kita pisahkan antara obat dengan bidan ini. Ya, karena kewajiban seorang bidan memang memberikan obat yang sesuai dengan keluhan pasiennya untuk mengatasi keluhannya. Inilah yang menjadi PR besar.
ternyata obat dan bidan tidak bisa dipisahkan sehingga harus belajar farmakologi. Nah, karena kewajiban seorang bidan selain tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa obat, juga ada wewenangnya terkait dengan pemberian obat yang sesuai. Mungkin sebelumnya sudah ada belajar dengan dosen sebelumnya, ada pemberian obat yang rasional. Nah, terkait dengan pemberian obat yang rasional. Nah, jangan-jangan nanti kita memberikan obat tidak rasional, malah menimbulkan efek yang tidak diharapkan dan sebagainya. Nah, sesuai dengan keluhan pasien, sesuai untuk mengatasi keluhannya gitu ya. Karena apa? Pasien yang satu dengan penyakit yang sama, keluhan yang sama, belum tentu bisa diberikan obat yang sama. Karena ada berbagai macam faktor yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kondisi patologis, fisiologis, dan kondisi khusus. Belum lagi faktor kalau fisiologis ya bisa umur dan sebagainya ya, atau kondisi khusus bisa kehamilan menyusui atau patologis penyakit tertentu. Makanya obat tertentu misalnya asam mefenamat, dia sakit gigi, kemudian diberikan anti nyeri, anti inflamasi, asam mefenamat. Kalau kondisi sebelum hamil ternyata bisa menggunakan itu, ternyata setelah kondisi kehamilan maka diharapkan untuk dipilihkan alternatif yang lain yang lebih aman. Karena kategori keamanannya kepada kehamilan, asam mefenamat itu adalah kategori C. Mungkin nanti Ibu sudah sering mendengar ada kategori keamanan obat dalam kondisi kehamilan itu ada kategori A, B, C, D, X. Kalau X itu tidak boleh karena teratogen. Kalau A yang paling aman. Kalau B masih juga boleh. Yang membedakan adalah kalau A itu sudah banyak bukti ya bahwa dengan ibu hamil itu aman ya, bukti klinik. Yang B itu kepada hewan uji aman, kepada B jumlahnya terbatas ya. Kalau golongan B itu kepada ibu hamil jumlahnya tidak sebanyak yang A, tapi sementara ini aman. Kalau C ini perlu dipertimbangkan ya. Kalau misalnya ada pilihan yang lebih aman, pilih yang aman. Tapi kalau tidak ada, boleh digunakan yang golongan C dengan pengawasan tentunya. Karena apa? Studi pada hewan uji itu memberikan efek terhadap janin seperti itu, tapi pada manusia belum ada bukti seperti itu. Tapi kepada hewan uji ada. Nah, khawatir kan kepada manusia juga ada buktinya nanti. Maka di situ kehati-hatian C ini. Kalau memang ada alternatif yang di atasnya lebih aman, B atau A, jangan gunakan yang C. Kalau yang D, ini pada manusia sudah ada bukti terkait dengan keamanannya. Maka sedapat mungkin dihindari. Boleh digunakan kalau memang tidak ada pilihan yang di atasnya yang lebih aman, tapi dengan pengawasan yang ketat. Kalau yang X itu teratogen, sama sekali harus dihindari. Contohnya obat-obatan ya, yang awalnya dia obat mah, nah tapi bisa menyebabkan abortus ya. Ada nggak Bu yang pernah mendengar ya obat mah, tapi bisa menyebabkan abortus? Apa ya kira-kira ya? Gastrol Pak. Gastrol Pak, misoprostol. Ya, gastrol merek misoprostol ya. Misoprostol. Dulu itu sebenarnya obat untuk gangguan lambung. Tapi ternyata banyak disalahgunakan untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya, karena dia memang memiliki efek tadi menyebabkan kontraksi uterus ya. Nah, sehingga obat itu sekarang masuk ke obat keras dalam wewenangnya dokter berdasarkan resep dokter. Padahal itu dulunya sebenarnya asalnya indikasinya untuk obat gangguan lambung sebenarnya. Nah, seperti itulah. Itu kategorinya X, tidak boleh digunakan untuk pasien dalam kondisi kehamilan karena bisa menyebabkan abortus. Jadi seperti itulah, ada kategori A, B, C, D, X, bisa Ibu lihat nanti daftarnya di obat-obat, misalnya daftar obat MIMS atau ISO. Mungkin di lapangan pasti ada buku-buku tersebut. Mungkin kita tidak hafal semuanya, tapi kita bisa lihat, bisa buka buku-buku tersebut yang mendukung kerjaan kita. Biasanya ada di apotek, ada itu ya, di apotek atau di kamar obatnya, untuk farmasisnya ada buku tersebut. Nah, seperti itu. Nah, karena bidan dan obat ini ternyata tidak bisa dipisahkan, ya, karena obat itu sendiri adalah
apa namanya, suatu zat gitu yang diberikan kepada manusia, kepada binatang, ya, itu juga obat untuk perawatan, pengobatan dan pencegahan termasuk juga. Nah, sehingga bidan tentunya punya tanggung jawab, bidan punya wewenang memang memberikan obat, tentunya di balik kewenangan punya tanggung jawab baik itu moral maupun juga profesi. Nah, terkait apa? Keamanan obat. Kalau kita memberikan obat, maka kita harus jamin bagaimana keamanannya. Gitu. Dan pemberian langsung kepada ibu hamil. Karena kondisi ibu hamil ini adalah kondisi khusus. Ya, kondisi khusus yang memang harus diperhatikan. Karena awalnya ketika dia belum hamil, obat itu boleh diberikan. Setelah hamil, harus diperhatikan. Bisa jadi tetap boleh, bisa jadi obat itu menjadi tidak boleh diberikan, kontraindikasi misalnya. Nah, tentunya untuk kebutuhan dan keselamatan kesejahteraan pasien itu sendiri sebenarnya. Maka wewenangnya tadi juga sudah disinggung sebenarnya. Selain untuk persalinan, juga ibu yang tidak ingin hamil juga menjadi wewenangnya Bu Bidan. Tidak hanya yang mau hamil, yang tidak ingin hamil pun juga jadi wewenangnya. Sehingga ada alat kontrasepsi tadi yang diizinkan di dalam wewenangnya Ibu Bidan. Nah, misalnya ada implan pil, ya, suntikan hormon dan sebagainya. Tentunya imunisasi juga tadi ada terkait dengan wewenangnya Bu Bidan. Nah, imunisasi TT misalnya, imunisasi pranikah, imunisasi pada bayi dan balita. Tapi tidak sepenuhnya memang diberikan ke Bu Bidan, tapi ada imunisasi yang diizinkan. Contohnya tadi imunisasi apa namanya tadi, kalau injeksi pmk tadi ya, kemudian imunisasi HB0 dan sebagainya. Ya, seperti itu. Walaupun tidak semua, tapi ada yang diberikan kewenangan sesuai dengan daftar tadi. Nah, selanjutnya, nah tentunya bidan ini menjadi mitra tenaga kesehatan. Jadi ingat, kita semua adalah mitra, Bu. Tidak ada yang lebih penting. Kita semua penting. Kalau merasa dirinya penting, berarti dia terlalu sombong gitu ya. Padahal kita semua penting dan saling menjadi mitra bagi tenaga kesehatan yang lainnya, saling mendukung sesuai dengan keahlian masing-masing. Tidak ada yang lebih rendah derajatnya, tidak ada yang merasa paling tinggi derajatnya. Kita semua sama. Baik itu dokter, perawat, bidan, farmasis, dan sebagainya tenaga kesehatan yang tercantum berdasarkan undang-undang ya. Nah, kemudian tentunya tugas penting juga bagi seorang bidan, itu tidak semata-mata datang pasien beri obat, datang beri obat. Tidak semua permasalahan pasien harus kita suguhi dengan obat. Bisa jadi kita berikan konseling, kita berikan pendidikan kesehatan, edukasi, yang tidak hanya perempuan targetnya Ibu Bidan ini. Bisa juga keluarganya dan masyarakat itu sendiri. Jadi luas sekali, Ibu Bidan ini sebenarnya mitra bagi masyarakat itu sebenarnya. Nah, kemudian termasuk pendidikan antenatal, persiapan menjadi orang tua, serta sampai kesehatan perempuan secara kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, asuhan anak ya, itu menjadi wewenangnya Bu Bidan. Luar biasa nih Bu Bidan sebenarnya punya peran di masyarakat ya, untuk memberikan edukasi terkait ini, kesehatan reproduksi untuk remaja dan sebagainya. Nah, dan termasuk di rumah masyarakat, rumah sakit, klinik, unit kesehatan lainnya. Jadi sangat luar biasa nih wewenangnya. Nah, seperti itu. Kemudian oke, ini nanti akan saya berikan satu buku ya terkait dengan pedoman pelayanan farmasi pada ibu hamil dan menyusui. Nah, nanti itu masuk dalam salah satu bagian kelompok nanti. Jadi akan saya jelaskan setelah ini. Nanti ada buku pedoman ya penggunaan obat pada ibu hamil dan menyusui yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, pada intinya adalah ada sesuatu yang berubah dari kondisi ibu hamil dan menyusui ini dari segi farmakokinetik dan farmakodinamik. Ada sesuatu yang terjadi perubahan fisiologis sehingga farmakokinetik ibu hamil ini berubah. Misalnya apa? Terkait dengan peningkatan cairan tubuh. Jadi volume darah itu 50% ya meningkat dari kondisi biasanya ketika dia sedang hamil.
curah jantung juga sampai 30% terjadi perubahannya. Kemudian aliran darah ginjal juga meningkat 50% pada akhir kehamilan. Dari darah ke rahim. Kemudian ya, cairan tubuh itu terdistribusi 60% di plasenta. Kemudian ada juga di jaringan ibu. Belum lagi saluran cerna. Ada mengalami penurunan kalau saluran cerna ini. Nah, tetapi tidak menimbulkan efek tertentu lah ya. Tapi intinya ada perubahan-perubahan lah ini. Aliran darah ke hati. Nah, kemudian apalagi? Kadar estrogen yang meningkat, progesteron ya. Ada hubungannya tentunya dengan metabolisme obat. Ya, sehingga perubahan-perubahan ini akan mempengaruhi, ada obat-obat yang menjadi lebih toksik ketika diberikan pada awalnya dengan dosis yang biasa pada ibu hamil. Ya karena tadi ada peningkatan, ada yang meningkat, ada yang turun tadi ya. Sehingga obat itu bisa menjadi lebih toksik bagi ibu hamil, dosisnya seolah-olah menjadi meningkat karena ada hubungannya juga dengan peningkatan metabolisme di sini. Nah, seperti itu. Kemudian mekanisme obat juga ya, mekanisme obat pada janin, kemudian pada ibu hamil. Nah itu juga ada yang belum jelas diketahui dan sebagainya. Nah, contohnya ada kortikosteroid diberikan untuk merangsang matangnya paru. Nah ini juga secara farmakodinamik di lapangan ini sudah lazim dan boleh digunakan ya. Jadi kita memberikan kortikosteroid untuk pematangan paru janin ya, karena misalnya prediksi kelahirannya prematur. Padahal kita tahu kortikosteroid itu fungsinya adalah anti radang ya, anti inflamasi untuk radang. Suatu kortikosteroid kayak dexamethasone dan sebagainya. Tapi bisa digunakannya itu dalam pematangan paru. Nah, ini mekanismenya memang belum diketahui. Bagaimana sih mekanismenya? Itu memang ada mekanisme yang masih belum jelas. Tapi secara klinik terbukti gitu, bisa membantu. Memberikan kesempatan ya untuk mematangkan paru tadi sehingga saat dia lahir prematur, parunya sudah siap, paru janin itu. Contoh yang lain ada fenobarbital, menginduksi enzim hati. Nah, untuk metabolisme bilirubin. Nah, sehingga apa? Bayi kuningnya akan berkurang. Jadi fenobarbitalnya diberikan. Ini kan suatu antidepresan nih. Karena diharapkannya dari fenobarbital ini bisa menghambat enzim hati untuk mengmetabolisme bilirubin gitu. Karena pada bayi yang kuning ini tadi, dia punya masalah terkait dengan metabolisme bilirubin tadi. Sehingga tidak bisa dimetabolismenya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu apa lagi? Macam-macam lah ini. Selain itu itu ya fenobarbital juga bisa menurunkan risiko pendarahan di sini ya. Nah, ada juga antiaritmia diberikan pada ibu hamil untuk untuk mengobati janinnya yang menderita aritmia jantung dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa ibu baca lebih lanjut di buku yang nanti akan saya arahkan, bisa di-download. Nah, intinya di situ ada metabolisme obat lah yang terjadi di plasenta dan di janin ya. Ada dua mekanisme di sini terkait dengan janin dan juga dari sirkulasi yang ada dalam tubuh ibu terkait dengan plasenta. Nah, kita tahu plasenta itu yang menghubungkan antara janin dengan ibu hamil. Ini adalah salah satu kompartemen dalam kondisi ibu hamil, ada plasenta. Jadi penghalang semi permeabel, karena kita tahu kalau kita belajar biologi sel ada membran sel dan sebagainya yang semi permeabel. Ada yang boleh lewat, ada yang tidak boleh lewat. Sehingga apa harus kita jaga? Karena ada obat-obat yang bisa tembus plasenta ya, sehingga bisa berpengaruh kepada janin. Ada obat-obat yang toksik bagi janin sehingga harus kita fahami. Nah, tidak boleh diberikan dan sebagainya. Kemudian ada obat-obat juga yang bisa melewati plasenta, yang bisa masuk ke sirkulasi janin itu lewat vena umbilical ya yang ada di situ ya. Kemudian bisa menyebabkan faktor-faktor tertentu nanti, khawatirnya ketika itu toksik kepada janin ya bisa mempengaruhi janin. Nah,
Jadi sebenarnya obat yang masuk ke hati janin ini sebagian besar kan akan di metabolisme ya, sebelum masuk ke sirkulasi janin. Ya walaupun kita ketahui ya metabolisme obat di janin itu tidak berpengaruh banyak pada metabolisme obat ya. Tapi yang kita khawatirkan tadi adanya obat yang bisa mempengaruhi janin tadi. Nah, nanti ini bisa kita baca lebih lanjut. Kalau dalam menyusui juga begitu. Kalau tadi yang kehamilan, kalau menyusui ada kondisi yang berubah juga ini dari ibu yang menyusui. Nah, misalnya yang harus kita perhatikan adalah ada obat-obat yang bisa tersekresi melalui air susu ibu, misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian konsentrasi obat dalam darah ibu itu kan adalah faktor penting ya dalam transfer obat ke ASI juga. Nah, tapi kadang ada juga yang salah dalam mempersepsikan. Misalnya kalau ingin mengobati anak bayi ya, kemudian demam karena kita tidak mau anak itu menjadi tidak ASI eksklusif gitu. Karena ada juga pengertian yang dikatakan eksklusif itu dia makan apapun, walaupun pengertian bidan secara umum dikatakan bayi itu masih ASI eksklusif kalau dia tidak mengkonsumsi makanan ya, tapi kalau obat tidak termasuk membatalkan eksklusif. Tapi ada yang berpengertian juga membatalkan. Sehingga mereka mau mengobati bayinya yang demam dan sebagainya, yang disuruh minum obatnya itu ibunya. Harapannya nanti obat itu tersekresi di ASI, bayi minum ASI, sehingga dia juga minum obatnya. Itu adalah paradigma yang tidak tepat sebenarnya. Nah, karena dosisnya juga kita jadi tidak tepat gitu, dosis untuk bayi berapa gitu ya diberikan ke ibunya tidak tepat. Sehingga kalau misalnya memang peruntukannya dosis obat untuk bayi ya langsung diberikan kepada bayi sesuai dengan perhitungan dosis yang benar untuk bayi. Seperti itu. Kemudian ini nanti di buku ini akan banyak informasi lah yang bisa Ibu belajar lebih lanjut, nih kita akan lewatkan. Itu menjadi tugas untuk dibaca dalam kelompok. Nah, kemudian penggunaan obat kepada kehamilan dan laktasi ini tentunya ada kaitannya dengan keamanan obat ya pada kondisi kehamilan. Nah, kita tahu kita harus memikirkan betul sebelum kita memberikan obat kepada kondisi khusus yaitu kehamilan ini. Karena efek obat terhadap ibu ya, kita mengharapkan itu ya, pemberian obat kepada ibu hamil kan kita mengharapkan ada efek terapi yang kita harapkan terhadap ibu. Tapi kita tidak boleh melupakan, tidak boleh mengabaikan. Tentunya ada pengaruh lain. Karena di balik obat memiliki efek utama, obat memiliki efek sekunder, efek samping yang mengikuti dalam dosis normalnya itu. Nah, efek samping itu bisa muncul. Misalnya kalau kita ingin anti alergi, kita mengkonsumsi antihistamin. Tapi dalam saat yang sama kita juga akan mengalami efek samping. Karena efek samping ini mengikuti efek utamanya obat yang sudah tertulis di dalam kemasannya, misalnya mengantuk dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ada efek apa yang berpengaruh buruk terhadap janin ini. Nah, misalnya pemberian obat, gitu ya. Maka efek obat tersebut harus kita pertimbangkan terhadap ibu, bagaimana terhadap janin dan terhadap plasentanya itu sendiri. Nah, karena apa pada ibu hamil ini, maka akan ada hal yang lain dalam tubuhnya, yaitu fetoplasental dalam uterus, yaitu ada janin, ya ada fetus ya. Kemudian ada juga yang plasenta yang berfungsi memberikan makanan pada janin. Jadi ini ada kompartemen, ada 3 kompartemen yang harus kita perhatikan dalam kondisi kehamilan ini. Maka kita harus perhatikan dalam hal keamanan memberikan obat. Kalau pertama kompartemen ibu, yang kedua plasenta, yang ketiga fetal itu sendiri. Kalau ibu, ya pada ibu hamil, maka akan tumbuh unit fetoplasental dalam uterus. Tentunya itu. Ada fetusnya, ada plasentanya. Nah, hormon plasenta tentunya akan mempengaruhi fungsi beberapa hal dalam tubuh. Tentunya kalau ada perubahan dalam tubuh, ada pengaruh dalam hormon. Contohnya, ada halnya hubungannya dengan pencernaan. Ada hubungannya dengan motilitas usus. Sehingga apa? Ada hubungannya dengan perjalanan obat dalam tubuh. Nah, perjalanan obat dalam tubuh bisa akan lebih lama. Dia berada di
di pencernaan misalnya. Kemudian belum lagi pH lambung akan meningkat, sehingga menyebabkan kondisi asam basa terganggu, ya, penyerapan makanan, kemudian penyerapan obat juga bisa menurun. Nah, sehingga obat itu dirasakan bisa menjadi toksik bagi ibu hamil tersebut, ya, obat-obat tertentu tadi. Nah, sehingga efeknya bahkan bisa efek terapeutik juga bisa menurun karena ada halnya gangguan dalam absorpsi, itu absorpsi obat. Karena obat itu tadi ada fase kinetik yang diawali dengan absorpsi. Ketika absorpsinya terganggu, maka efek pada akhirnya juga akan berkurang. Nah, belum lagi misalnya absorpsi obat di usus, ya, oleh ibu hamil itu menjadi lebih lama karena perubahan-perubahan kondisi fisiologis tadi. Eliminasi obat juga yang melewati ginjal bisa jadi lebih cepat, ya. Nah, ada juga resorpsi obat, inhalasi pada alveolus paru juga bisa bertambah. Jadi ada yang bertambah, ada yang berkurang. Intinya terjadi perubahan lah. Nah, kalau pada awal trimester 2 dan 3, pada awalnya ini, tentu ada lagi terjadi misalnya hidraemia. Jadi volume darah meningkat. Sehingga apa? Kadar obatnya itu relatif menjadi turun. Kadar obatnya menjadi relatif lebih turun karena ada volume darah yang meningkat. Jadi ada obat yang relatif turun misalnya. Misalnya kadar albumin ini relatif menurun. Nah, sehingga apa? Ada ikatan obat bebas menjadi berkurang. Kalau kemarin mempelajari terkait dengan farmakodinamik, ya, farmakokinetik, farmakodinamik, ada hubungan. Ada obat yang bebas, ada obat yang terikat dengan albumin atau protein dan sebagainya. Nah, kalau obat yang terikat dengan albumin berkurang, maka obat bebas itu tadi akan meningkat. Kalau obat bebas meningkat, jadi kadar obat itu akan melebihi, kadar obat dalam darah akan melebihi yang seharusnya. Sehingga seolah-olah kita itu overdosis gitu. Makanya kalau obat orang-orang yang mengalami hipoalbuminemia, maka dosis obatnya harus disesuaikan, dikurangi, karena dengan dosis yang sama dia akan merasakan efek toksik gitu, karena dosisnya menjadi lebih meningkat karena ikatan obatnya dengan albumin berkurang. Nah, selain itu ada lagi, ya, terkait dengan filtrasi, ya. Kalau di feto plasental ada juga filtrasi obat, ada penyaringan gitu, ya. Plasenta itu sebagai unit semi permeable, jadi dia bisa, namanya semi permeable karena ada membran sel, ada zat yang bisa lewat, ada yang tidak bisa lewat. Nah, sehingga ini sebenarnya sebagai pelindung, ya, pelindungan, ya, karena membran sel itu juga fungsinya untuk melindungi, menghambat kira-kira yang tidak boleh lewat dan sebagainya, ya, maka disebut dengan semi permeable. Jadi ada yang dikurangi, ya, sehingga obat itu ada yang dibatasi sehingga dia mampu melewati saluran plasenta itu. Sehingga apa? Obat yang masuk ke sirkulasi fetal, ya, kadar atau dosisnya itu juga berpengaruh, ya, baik ataupun buruknya pada organ vital janin, ya. Ini tentunya akan meningkatkan kelainan organ, ya, kemudian pertumbuhan janin. Nah, jenis obat, dosis yang tinggi, lamanya paparan itu tentunya berpengaruh. Ada obat-obat yang boleh, ada obat-obat yang menyebabkan hal-hal tersebut, ya. Dosisnya juga, dosis yang tinggi tentunya akan menyebabkan juga pengaruh yang tidak diharapkan. Lamanya paparan juga, lamanya pemberian. Nah, itu juga akan berpengaruh pada efek teratogen pada janin, terutama pada trimester 1 ini. Nah, kalau trimester 2 dan 3 tadi, ya, memang harus diperhatikan juga karena tadi volume darah itu meningkat, ya, kadar albuminnya relatif menurun. Kalau trimester 1 ini memang kondisi organogenesis, pembentukan organ, ya. Sehingga pada trimester 1 sedapat mungkin memang pada ibu hamil itu dihindari pemberian obat-obatan. Karena sangat sensitif dalam masa ini. Ketika ada hal-hal tertentu nanti bisa berpengaruh terhadap perkembangan janin pada semester 1. Sehingga jarang, ya, obat-obat diberikan pada trimester 1, kecuali pertimbangannya itu memang lebih banyak mudorotnya ketika tidak diberikan obat-obatan dibandingkan manfaatnya gitu. Terpaksa diberikan obat. Nah, itu kondisinya adalah demikian. Kalau tidak ada pilihan demi menghilangkan mudorot yang lebih besar, maka dia
mengambil mudaratnya yang lebih kecil, kondisi tertentu. Nah, seperti itu. Tapi memang kalau bisa ada alternatif yang lain tanpa pemberian obat-obatan, ya, maka pada trimester 1 disarankan untuk dihindari dalam pemberian obat-obatan. Ya. Kemudian tentunya intinya harus dipikirkan lah bagaimana kondisi janin, apa efeknya, efek negatifnya dan sebagainya yang harus kita pikirkan. Nah, kemudian apalagi pemberian obat pada ibu hamil ini pada persalinan juga memikirkan beberapa faktor ya. Salah satunya efek samping, karena tadi ada 3 kompartemen yang harus kita perhatikan ini. Ya, maka kita intinya harus berhati-hati dalam memberikan obat kepada pasien. Makanya yang menjadi saran saya bahwa di dalam daftar obat yang menjadi wewenang kebidanan itu, yang tadi di dalam 2017 itu kan Kepmenkes 2017 ada daftar obat yang menjadi wewenang Bu Bidan. Saran saya memang kuasai betul daftar obat dalam tabel itu, bagaimana indikasinya, dosisnya dan sebagainya, dikuasai betul yang menjadi wewenang Ibu Bidan itu. Kalau sudah di luar wewenang kan tinggal dirujuk ya, karena tidak bisa dilayani kalau sudah di luar wewenang. Kecuali tadi ada pelimpahan tertentu. Selain itu juga ada efek pada ibu tadi, tentu sudah dijelaskan tadi sebelumnya, ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, hormon di plasenta, tentunya tadi sudah dijelaskan ada pengaruh ke pencernaan, ya, ke usus. Jadi obat lebih lama berada di pencernaan. pH-nya tadi akan berpengaruh, ada yang meningkat dan sebagainya. Belum lagi ada rasanya mual muntah, tentunya dosis obat juga yang masuk ke pencernaan juga akan berkurang. Belum lagi adanya filtrasi glomerulus yang meningkat 50%. Akibatnya peningkatan volume plasma darah ya dan hormon progesteron ya. Dengan meningkatnya itu tadi tentunya obat akan cepat diekskresikan. Nah, cepat diekskresikan, cepat dikeluarkan gitu dari tubuh. Nah, mungkin belum sempat berefek dengan baik, cepat dikeluarkan jadinya. Kemudian belum lagi pada ibu hamil ada fungsi hati yang terganggu karena adanya hormon di plasenta itu tadi. Kemudian pembentukan protein, albumin akan menurun sebagaimana dijelaskan tadi sebelumnya. Kemungkinan juga adanya penurunan fungsi hepar. Nah, kemudian hormon plasenta tadi itu ada progesteron dan estrogen, tentunya itu akan terjadi perubahan. Selain itu, selain kompartemen ibu, ada kompartemen plasenta yang harus kita perhatikan. Nah, plasenta ini untuk menyalurkan nutrisi dari ibu ke janin. Nah, sebagaimana gambar yang di samping itu, ya ada pembuluh darah kita tahu sebagai penyerapan ya dan mendistribusikan itu dari pembuluh darah. Banyak sekali pembuluh darah. Kalau misalnya dalam plasma darah itu terdapat obat, maka obat itu akan mengalami transfer plasenta ya, melalui plasenta itu akan ditransfer, akan diabsorb, diserap, kemudian disebarkan. Ya didistribusikan kepada janin ya. Nah, kemudian ada bagaimana caranya obat bisa masuk dari plasenta ke janin. Nah, ini ada mekanisme. Kalau dulu belajar tentang membran sel, maka kita akan ingat ada proses difusi. Bagaimana perpindahan suatu senyawa, nutrisi ataupun obat ya. Ada difusi aktif, difusi pasif, ada transfer aktif, transfer pasif ya. Ada difusi terfasilitasi. Nah, intinya dia akan bisa didistribusikan karena adanya mekanisme transfer ini tadi. Ada difusi dan sebagainya tadi itu. Nah, sehingga kadar obat melewati plasenta ini juga bisa berkurang kalau misalnya ada sawar plasenta ini tadi. Kemudian pada janin itu sendiri, ya, mengingat peran plasenta tadi yang bisa memfiltrasi, ya bisa menyeleksi obat secara pasif ataupun aktif, ada proses difusi ataupun terfasilitasi dan sebagainya. Nah, sehingga sedikit banyak tentunya obat yang akan masuk kepada janin juga akan berpengaruh. Maka kita harus memikirkan kadar obat yang berefek atau memberikan risiko pada kesehatan janin. Kenapa? Karena ada obat yang bisa menembus plasenta. Kalau obat itu berisiko kepada janin, maka janin akan merasakan akibatnya juga, misalnya teratogen. Nah, efek teratogen itu perlu ditimbangkan. Maka yang kategori X, kategori obat yang teratogen itu dihindari untuk diberikan kepada ibu hamil misalnya.
Nah, kemudian jadi ini harus kita pikirkan lah. Jadi pemberian obat untuk janin melalui ibu ini kan kadang terjadi. Misalnya kita ingin mengobati janinnya, tapi kita berikan melalui ibunya. Maka yang paling sering itu adalah pemberian obat untuk ibu, ya, tanpa terpikirkan masuk ke plasenta. Kadang kita lupa berikan obat untuk ibunya, tapi kita lupa memikirkan bahwa obat itu masuk ke plasenta atau tidak, kemudian mempengaruhi kesejahteraan janin atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi itu memang harus dipikirkan. Jadi kalau memberikan obat kepada ibu hamil, intinya bahwa kita juga harus pikirkan aman tidak untuk janinnya. Gitu. Makanya ada kategori obat keamanan pada ibu hamil itu ada A, B, C, D, X. Tinggal kita lihat aja di daftar obat. Jadi daftar-daftar keterangan. Biasanya ada diberikan keterangan di situ kategorinya apa, A, B, C, D, atau X. Nah, seperti itu. Karena kita tahu di pertumbuhan janin ini ada berbagai macam periode, ada embrio 2 minggu sejak konsepsi, ya. Ada organogenesis ini yang trimester pertama ini sangat rentan ini. Makanya dihindari pemberian obat-obat karena sangat sensitif masa ini. Nah, ada lagi 7 hari pasca konsepsi, ya organogenesis memang masih berlangsung walaupun belum sempurna, ya. Nah, ini adalah beberapa periode pertumbuhan janin tadi, pre-embrio, organogenesis, dan ada juga 70 hari pasca konsepsi. Nah, selanjutnya, kalau trimester 2 dan 3, ya masih ada obat-obat tertentu yang bisa berpengaruh, makanya juga harus kita perhatikan. Walaupun tidak serentan trimester pertama tadi. Ya. Kemudian pemberian obat juga punya pengaruh terhadap janin. Kenapa? Karena kemampuan janin dalam memetabolisme obat itu masih terbatas. Jadi kalau misalnya ada obat yang masuk ke janin, sementara janin belum memiliki kemampuan untuk memetabolisme obat sebagaimana kita memiliki hati ya untuk memetabolisme obat, sehingga bisa diekskresikan, bisa dimetabolisme. Karena tujuan metabolisme itu adalah membuat obat yang awalnya aktif menjadi inaktif, yang awalnya toksik menjadi intoksik, yang awalnya non-polar jadi polar, sehingga bisa kita keluarkan melalui urin dan sebagainya. Nah, pada bayi, pada janin ya, ini belum memiliki kemampuan untuk memetabolisme atau terbatas gitu. Belum lagi misalnya albumin janin ini belum mampu melakukan pengikatan obat sehingga kadar obat dalam darah menjadi lebih tinggi. Karena apa? Karena obat bebasnya akan semakin meningkat. Karena albumin janin belum mampu untuk mengikat. Nah, sehingga kadar obat dalam janin itu menjadi lebih tinggi gitu, dibandingkan kadar obat yang terdapat dalam plasma ibu. Nah, kalau terjadi hal yang demikian, maka ini yang harus kita perhatikan, harus diperhatikan. Ada obat-obat yang tidak boleh diberikan atau kontraindikasi pada kondisi kehamilan. Nah, karena memang 17 hari pasca konsepsi ya, organ janin ini kan memang telah terbentuk ya. Nah, kemudian detoksifikasi metabolisme obat itu belum sempurna, belum mampu dilakukannya. Sehingga bisa jadi akan tersimpan lebih lama di dalam janin itu tadi sehingga berpengaruh yang tidak baik. Karena memang janin tidak memiliki kemampuan metabolisme, mengekskresi dan sebagainya. Melalui mana obat tersebut bisa masuk ke janin? Melalui plasenta tadi, dari ibunya. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang menjadi kasus dulu pernah terjadi. Mungkin Ibu Bidan pasti sudah tahu betul lah dengan kasus ini. Pernah terjadi dulu ada thalidomid ya. Di mana bayi-bayi, thalidomid ini kalau Ibu ketahui ini adalah obat antiemetik lah, seperti itu. Jadi untuk mengatasi morning sickness pada ibu, mual, muntah ya. Diberikanlah antiemetik mengatasi mual muntah ya pada ibu hamil ya. Ternyata ya banyak dilaporkan ibu-ibu yang diberikan obat ini setelah melahirkan bayi-bayi mereka itu mengalami kelainan cacat bawaan. Akibatnya ternyata mengkonsumsi thalidomid ini selama dia mengatasi morning sickness-nya itu. Nah, oleh karena itu obat ini memang
ditarik dari peredaran ya karena memiliki sifat teratogen. Ini banyak dilaporkan di berbagai belahan dunia itu terjadinya kecacatan tadi, cacat bawaan. Nah, itu karena obat ini ternyata teratogen. Nah, itulah kadang-kadang efek yang muncul kemudian yang terus dievaluasi. Ternyata baru tahu setelah ada laporan penggunaan antiemetik ini punya efek terhadap bayi gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ini tadi daftar kategori keamanan obat dalam kehamilan yang berdasarkan FDA. FDA itu BPOM-nya tapi di Amerika. Jadi kesepakatannya ada yang dikenal dengan ada 5 kategori keamanan obat selama kehamilan, A, B, C, D, X. Mungkin A itu paling aman, X itu teratogen. Nah, seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Nah, ini mungkin kalau yang saya yakin mudah-mudahan semuanya sudah pernah mendengar istilah kategori A, B, C, D, X. Ini nanti bisa dibaca di profil obat, bisa dilihat di buku MIMS, ISO. Kalau kita lihat obat, nanti di bawahnya ada pregnancy kategori. Jadi kategori keamanan kepada kehamilan. Apakah dia A, B, C, D, atau X. Kadang ada juga yang belum ditentukan kategorinya. Mungkin dalam masa penelitian atau belum diketahui. Biasa dikosongkan. Ada juga yang sudah tertulis. Nah, maka kalau yakin ya, kalau kategori A, kategori B, ya bisa diberikan. Kalau C tadi harus diperhatikan. Karena pada studi hewan uji sudah memiliki efek gitu, walaupun belum ada bukti efeknya pada wanita hamil secara uji klinis, tapi harus diwaspadai ini C. Kalau ada pilihan yang lebih aman, digunakan yang pilihan yang lebih aman. Nah, gitu. Kalau D tadi digunakan kalau memang manfaatnya kemungkinan lebih besar dibandingkan resikonya, jadi terpaksa tidak ada pilihan lain misalnya. D digunakan. Contohnya apa kalau D ini? Obat-obat anti-konvulsi. Jadi obat-obat anti-epilepsi pada ibu hamil. Kita tahu ada kondisi epilepsi pada kehamilan ini kan juga membahayakan dua belah pihak, baik janin itu sendiri maupun ibu hamil kalau misalnya terjadi serangan. Sementara obat-obatnya, kategorinya itu rata-rata kategori keamanannya D. Pertanyaannya, mau diobati atau tidak? Seperti itu. Kalau diobati, maka efeknya tadi obatnya itu kategorinya D. Ada kemungkinan resiko terhadap janin. Nah, kalau tidak diobati, ketika terjadi serangan, maka akan lebih berbahaya, bahkan kematian dua belah pihak tadi itu, janin maupun ibu hamilnya. Nah, inilah kondisi yang dimaksud. Kalau kita bisa memilih manfaatnya yang lebih banyak daripada mudaratnya, kita pilihlah manfaat yang lebih banyak, kan gitu. Tapi ada satu kondisi, manfaatnya itu sulit untuk didapatkan. Yang kita bisa pilih adalah memilih mana yang mudaratnya lebih kecil dibandingkan mudarat yang lebih besar. Ini kan pilihan yang sulit nih. Maka dalam kondisi seperti ini, ya ada strategi penanganannya, diberikan obat, tapi ada ketentuannya. Apakah dia diberikan dengan penurunan dosis yang perlahan, ataupun diberikan dengan monoterapi, dosis yang obat yang tunggal, dan sebagainya. Nah, inilah contoh tadi ya. Kalau X itu teratogen, ya, kontraindikasi. Jadi resikonya sudah terbukti kepada manusia bisa menyebabkan efek pada janin, resiko ya. Nah, ini adalah beberapa contoh. Misalnya kategori A, asam folat. Kategori B ada parastamol. Ya. Tadi misalnya ada asam mefenamat untuk mengatasi sakit gigi. Kategori C. Maka kadang bisa juga berubah jadi D kalau dia trimester ketiga. Misalnya kayak acetosal ya. Ini aspirin misalnya. Suatu antiinflamasi juga ya. Nah, dia awalnya C, tapi kalau trimester ketiga jadi D. Nah, karena acetosal ini memiliki efek samping, dia bisa memiliki efek juga bisa menyebabkan perdarahan. Sementara mungkin kalau semester 3 itu dikhawatirkan nanti ketika terjadi persalinan akan memicu perdarahan, ya, sehingga kategorinya jadi D di sini. Nah, tadi kalau contoh asam mefenamat, ya, untuk mengatasi sakit gigi, dia kategori C. Apakah ada pilihan yang lebih aman? Karena kategori C tadi pada hewan uji bisa menyebabkan resiko, kepada manusia belum ada bukti gitu ya, sehingga dikhawatirkan.
Maka kalau memang ada pilihan yang lebih aman, contohnya kategori B, untuk mengatasi nyerinya bisa menggunakan parastamol yang kategorinya B, maka lebih disarankan pada ibu hamil untuk mengatasi sakit gigi atau nyeri, digunakanlah parastamol karena kategorinya lebih aman, seperti itu. Dan sebagainya. Kalau contoh yang X tadi contohnya adalah misoprostol, ya, yang bisa menyebabkan abortus. Padahal dia adalah awalnya obat gangguan lambung, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa catatan-catatan penting. Maka pasca konsepsi sedapat mungkin menghindari pemberian obat. Itu. Nah, kecuali tadi kalau tidak tahu itu masalahnya. Pasca konsepsi tapi tidak tahu ternyata sudah terjadi pembuahan dan sebagainya, ya. Nah, pada intinya harus betul-betul lah dipastikan sebelum Bu Bidan memberikan obat. Dia memang tidak hamil, tapi jangan-jangan pasca konsepsi ternyata obat tersebut kontraindikasi yang bisa menyebabkan gangguan pada proses pembuahan dan sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan catatannya. Kemudian hindari makanan, minuman, atau zat-zat yang tidak diperlukan. Ya, misalnya dalam masa pertumbuhan itu seperti rokok, alkohol, nah, obat-obat tertentu, apalagi obat-obat tradisional yang belum jelas, gitu ya. Legal atau tidak itu obat-obat tradisional, kategori memang dia mengklaim tradisional, tapi ada juga obat-obat tradisional yang diberikan obat bahan kimia obat. Jadi produsennya nakal, gitu ya. Ilegal, obat tradisionalnya diberikan BKO, bahan kimia obat. Belum teruji, belum terregistrasi, mau hati-hati. Nah, gitu. Kemudian intinya adalah prinsipnya berikan obat yang sudah jelas, yang jelas keamanannya, ya, untuk keperluan pengobatan primernya tentunya. Kemudian tentunya gunakanlah pedoman penggunaan obat yang resmi. Biasanya ada daftarnya itu, yang sudah resmi, yang masuk ke dalam daftar obat yang aman, yang diberikan untuk ibu hamil, ya. Nah, dan juga harus memiliki daftar obat-obat yang memang pemberian obatnya itu terbatas, atau yang tidak diperbolehkan pada ibu hamil, biar kita juga ingat listnya. Nah, itu mungkin bisa menjadi catatan, terutama yang fresh graduate. Nah, kalau misalnya yang bidan-bidan senior, tentunya ala bisa karena biasa, hafal karena sudah pengalaman yang tinggi. Tanpa list-list ini pun sudah hafal dengan sendirinya, karena tadi pengalaman kerja yang sudah tinggi. Nah, tapi bagi yang fresh graduate, baru mulai menjalankan praktek mandiri misalnya, ya memang harus betul-betul lah ini dipersiapkan. Ketahui pedoman-pedoman penggunaan obat yang memang sudah jelas keamanannya, dan kita juga harus catat gitu, obat-obat yang memang pemberiannya dibatasi atau obat-obat bahkan yang tidak diperbolehkan. Selain itu juga penting untuk diberikan konseling. Jadi jangan sampai kita memberikan obat tanpa memberikan konseling yang baik. Bisa jadi nanti dalam penggunaan obat yang rasional kan ada salah satunya kegagalan terapi itu karena pasien tidak patuh. Jadi bisa jadi compliant pasien itu tadi, ketidakpatuhan pasien itu bukan karena memang tidak mau patuh, tapi bisa jadi karena tenaga kesehatannya itu kurang dalam memberikan konseling atau edukasi. Pasiennya tidak tahu, seperti itu. Nah, contoh misalnya, ada diberikan untuk mengatasi anemianya, diberikanlah misalnya tablet tambah darah. Kita tahu ya, salah satu efek sampingnya zat besi itu adalah misalnya fesesnya menjadi hitam. Nah, atau bisa jadi memberikan obat-obat TB yang harusnya rutin dan tepat waktu dalam rentang waktu tertentu, tapi kita tidak informasikan bahwa rifampicin itu punya efek samping bisa menyebabkan urin berwarna merah. Kurangnya informasi yang harusnya diketahui oleh pasien, sehingga apa? Ketika itu terjadi, pasien menjadi takut, ya, dan menganggap tenaga kesehatan itu salah memberikan obat. Nah, sehingga seperti keluar darah itu, atau feses menjadi hitam, jangan-jangan keracunan dan sebagainya. Sehingga pasien menghentikan pengobatan secara sepihak karena ketidaktahuannya, sehingga kegagalan terapi pun muncul gitu. Sehingga itu penting memberikan konseling, ya, konseling dan edukasi yang baik lah, seperti itu. Tidak hanya kita memberikan obat tanpa penjelasan kepada pasien. Nah, bagaimana
konseling pemilihan obat, sehingga tujuannya untuk menghindari atau mengurangi abnormalitas pada janin. Tadi sudah disampaikan sebelumnya, jadi hindari pemberian obat pasca konsepsi, hindari makanan minuman yang tadi belum jelas ya, ataupun yang bisa mengganggu seperti rokok, alkohol. Pemberian obat-obatan yang terlalu banyak, polifarmasi misalnya, polifarmaka, terutama pemberian obatnya yang panjang, jangka lama. Untuk mengobati tertentu, biasa kan sekarang orang mengobati secara pribadi, swamedikasi, ya, mengobati sendiri, membeli sendiri. Maka ini perlu digali dulu. Ketika ada pasien datang, maka kita harus pastikan apakah pasien itu sebelumnya sudah mengatasi sendiri masalah yang dihadapi. Karena biasanya pasien bisa jadi sudah pergi ke nakes lain dan dapat obat. Atau bisa jadi pergi beli sendiri obat-obat untuk swamedikasi. Kita berikan obat lagi. Karena datang tempat praktek kita, sehingga pasien minum semua obat yang dia dapat itu tanpa tahu ternyata ada interaksi atau ada double dan sebagainya. Obatnya sama, mereknya beda, diminum semuanya, yang didapat dari bidan, yang didapat dari perawat, yang dia beli sendiri. Maka kita harus gali. Apakah ada yang sudah dilakukan, obat apa yang sudah diminumnya, dan sebagainya. Nah, gitu. Kemudian, berikan yang telah jelas, gitu. Pertimbangan pengobatannya sudah jelas. Kemudian, perhatikan keamanan penggunaan obat tadi yang berdasarkan kategori keamanan. Pada kehamilan tadi A, B, C, D, X. Demikian juga pada kondisi menyusui juga harus diperhatikan. Ya, karena ada ibu-ibu yang menyusui itu, yang dihindari untuk mengkonsumsi obat-obatan tertentu karena bisa menyebabkan efek tertentu pada bayi yang disusui. Nah, seperti itu. Ada juga obat-obat, misalnya ergometrin ya. Kalau misalnya dalam pendarahan yang hebat diberikan ergometrin misalnya. Sementara efek sampingnya adalah bisa menyebabkan berkurangnya sekresi air susu ibu tadi. Ini juga perlu diberikan edukasi bahwa ASI-nya itu akan berkurang produksinya tapi tetap disusui misalnya. Karena nanti khawatirnya dianggap ASI-nya produksinya tidak bisa diproduksi dengan baik, tidak keluarlah air susu ibunya gitu ya, sehingga tidak diberikan inisiasi menyusui dini sehingga malah produksi ASI-nya berhenti. Nah, ini kan juga hal yang tidak diharapkan sehingga bayi tadi tidak mendapatkan ASI eksklusif dan sebagainya, harus diberikan informasi. Ataupun obat-obat tertentu ya yang memang harus dikonsumsi oleh ibu, misalnya di obat-obat epilepsi dan sebagainya yang bisa tersekresi di air susu ibu, maka ada obat-obat tertentu yang tidak boleh dikonsumsi sebelum kita memberikan ASI. Ada juga yang kita berikan ASI kemudian baru kita konsumsi obatnya, sehingga harapannya obat tersebut sudah metabolisme dulu dalam tubuh, ya tidak langsung dikonsumsi dan sebagainya. Adalah obat-obat tertentu seperti itu. Kemudian di sini juga ada sebenarnya daftar-daftar obat ya yang bisa dilihat dari berbagai keamanan obat dalam laktasi. Nah, ini misalnya bisa diakses di link yang saya tampilkan ini. Misalnya ini adalah kategori keamanan obat dalam laktasi. Misalnya bisa diklik, bisa difoto, kemudian coba nanti diklik linknya, dicari. Di situ ada daftar obat yang mencontohkan ya, obat yang aman untuk kondisi laktasi. Dan nanti di buku yang akan saya tunjukkan juga ada di situ daftar obat-obat yang aman untuk kondisi laktasi dan hamil ya, ibu hamil. Oke. Kemudian ya, bisa juga nanti melihat di IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga ada daftar-daftar obat ya terkait dengan obat-obat yang aman untuk ibu hamil dan menyusui. Nanti bisa dilihat. Ada buku formulariumnya, nanti ibu bisa searching aja di Google ya. Formularium Spesialistik IDAI tahun 2012 halaman sekian. Nah, itu ada nanti ringkasan penggunaan obat selama menyusui. Ada tabel 1, tabel 2, tabel 3. Kalau belum sempat cari, ibu boleh foto dulu, nanti kalau sempat baru bisa dicari untuk menambah informasi saja ya. Mungkin ibu juga udah tahu ya. Oke. Ya, daftar-daftar obat yang boleh diberikan dan sebagainya nanti bisa dilihat lah di situ.
Ya, oke. Jadi pada intinya penting mempelajari farmakologi ini ya, karena harus mengetahui manfaat dan efek samping obat ya. Karena pemberian obat tadi itu bisa memiliki risiko pada kondisi khusus yang kita khawatirkan, harus kita hati-hati. Nah, profesi bidan itulah yang nanti berkaitan erat dengan ibu hamil, menyusui yang merupakan kondisi khusus ini, yang tidak terlepas juga dari apa namanya, memberikan obat ya. Oke, ini nanti sebagai refleksi saja ya, silahkan bisa ibu foto saja ya, nanti bisa di-sharingkanlah hasil refleksinya itu nanti di komentar di Google Classroom ya, sampai pertemuan pekan depan seperti itu ya, dimulai dari pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan yang terakhir untuk merefleksi kembali apa yang sudah Ibu ketahui terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti di Google Classroom akan saya siapkan tempat untuk mengumpulkannya. Ini boleh ditulis tangan, boleh diketik di Word, boleh diketik di PowerPoint, boleh dikerjakan sama-sama sekelas, boleh, silahkan. Yang penting masing-masing mengirimkan. Tujuannya untuk merefleksi. Sudah difoto Bu ya, silakan, mungkin ada perwakilan PJ-nya memfoto untuk menjawab ini nantinya. Pertanyaan refleksi. Silakan saya berikan kesempatan 5 detik lah, mungkin ada yang belum memfoto. Oke. Oke, ini tadi udah saya tanyakan ya. Ya, jadi ini ada contoh-contoh saja, nanti saya tunjukkan bukunya ya. Daftar-daftar obat dan efek buruknya, kemungkinannya gitu. Itu nanti ada di buku yang akan saya tunjukkan. Banyak sekali daftar-daftar ini, tidak untuk dihafal juga ya. Tapi kita tahu, kita bisa baca lebih lanjut kalau kita memang memerlukan informasi ini. Ini ada indeks keamanan, ada kategori A, B, C, D, X. Ini ada di satu buku nanti yang saya akan tunjukkan. Contoh-contoh saja. Ada vitamin dan mineral yang sering digunakan ya. Ada yang dikontraindikasikan dan sebagainya lah. Termasuk untuk pemberian ASI, ada kategorinya pemberian ASI. Kemudian ya demikian ya Ibu ya. Nah, untuk apa namanya, flashback terkait dengan aspek legal kewenangan bidan dalam pemberian obat ya, sebagai brainstorming lah untuk pertemuan pertama ini. Dan karena waktu juga ya, maka saya langsung saja tampilkan apa yang akan dibahas selanjutnya nanti dalam kelompok ya, dipersiapkan dalam kelompok. Oke, jadi yang pertama tadi untuk refleksi yang pertemuan pertama, nanti silahkan Ibu bisa tuliskan di Google Classroom. Kemudian ini adalah yang akan dilakukan dalam pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan kali ini tadi yang pertama kita sudah membahas terkait dengan aspek legal ya, kewenangan bidan dalam pemberian obat. Pertemuan pekan depan, kemudian selama seminggu setelah ini, Ibu silahkan tadi untuk menjawab pertanyaan refleksi tadi ya, dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Itu saya anggap nanti untuk tugas 20% Ibu tadi ya, karena memang dalam proses pendidikan ini diamanahkan kita untuk memberikan tugas-tugas tertentu seperti itu. Jadi mudah-mudahan Ibu semuanya tidak keberatan ya. Jadi semuanya adalah menjalankan tugas masing-masing seperti itu. Saya diberikan tugas untuk memberikan tugas kepada Ibu ya, saya berikan. Mudah-mudahan tidak memberatkan. Jadi bolehlah dikerjakan sama-sama dan sebagainya, bebas. Kemudian saya harapkan nanti saya minta tolong ke Bu Cantika, Ibu PJ di mata kuliah ini untuk membuatkan atau mengirimkan kepada saya daftar nama-nama mahasiswa sesuai dengan absensi. Jadi untuk saya menginput nilai tersebut. Jadi mulai dari nama, kemudian ada NIM-nya, di sebelahnya mungkin urutan sebagaimana absen. Mungkin Ibu juga sudah punya daftarnya ya Bu Cantika ya.
Jadi kalau sudah punya daftarnya mungkin nanti bisa dikirimkan melalui file Excel ke saya, bisa dikirimkan via WA. Tuh. Iya, baik, Kemudian, Pak. ya terima kasih Bu. Nah kemudian ini pekan selanjutnya ya kita akan menyinggung terlebih dahulu terkait dengan dosis, karena di dalam obat-obatan itu juga ada hubungannya dengan dosis. Ibu juga pasti akan ketemu pasien yang tidak semuanya dalam kondisi dewasa. Ada yang kondisi umur ya, ada yang kondisi berat badan dan sebagainya macam. Tentunya ada perhitungan dosis-dosis tertentu kalau pasiennya itu berbeda ya, tidak dewasa. Maka nanti akan kita pelajari terkait dengan perhitungan dosis. Tapi untuk metodenya pekan depan tidak saya berikan dalam Meet, tidak dalam Google Meet ya. Tapi saya akan berikan link YouTube di mana saya saya merekam video penjelasan saya. Kemudian Ibu bisa tonton. Ya saran saya sebenarnya bisa ditonton di jadwal kuliah gitu. Karena jadwal kuliah itu kan dari pagi sampai siang, digunakan jadwal kuliahnya memang untuk mendengarkan materi tersebut. Karena kalau kita tunda nanti ajalah malam gitu ya, nah itu biasanya tidak akan ditonton, tidak akan didengarkan kuliahnya, karena memang waktunya udah bukan lagi waktu farmakologi, udah waktu yang lain, udah waktu untuk istirahat dan sebagainya. Nah seperti itu. Saya kombinasikan seperti itu agar Ibu juga bisa manage waktu, ya tidak bertatap muka secara langsung. Ini kan kita perlu standby dan seterusnya ya. Tapi kalau itu kan mendengarkan penjelasan saya, tapi tidak mesti dalam satu waktu yang sama gitu. Kalau tidak sempat jam 8.20, Ibu bisa dengarkan lebih awal atau bisa lebih lambat dan sebagainya. Nah, itu ya Ibu rencananya. Jadi pekan depan saya akan share linknya menggunakan YouTube gitu. Kemudian nanti ada juga contoh-contoh soal di dalamnya terkait dengan perhitungan dosis dan sebagainya. Bahkan ada perhitungan tetesan infus dan sebagainya. Tentunya kalau sudah praktek ya semuanya sudah paham lah. Tapi barangkali di sini ada yang fresh graduate atau ada yang sudah tahu prakteknya tapi konsepnya lupa. Nah, ini bisa nanti dipelajari lebih lanjut terkait dengan dosis dan perhitungan dosis dalam berbagai macam nanti. Ada 1 atau 2 atau 3 video lah nanti. Kita akan lihat kalau misalnya pekan depan tidak sempat semua video, berarti pekan depan ada beberapa video, pekan depannya lanjut lagi video yang lain. Jadi saya harapkan ada beberapa minggu dari sekarang, karena Ibu mendengarkan kuliah tentang dosis, tentang resep yang nanti akan saya berikan, maka Ibu punya kesempatan untuk menyiapkan tugas presentasi ini, maksud saya seperti itu. Jadi ada waktu nanti ketika Ibu sudah mendengarkan di YouTube materi pekan depannya lagi, maka 3 pekan yang ke depannya mungkin sudah siap untuk presentasi. Nah, saya harapkan seperti itu. Jadi ada waktu kurang lebih 2 sampai 3 minggu untuk bekerja sama dalam tim dalam membuat presentasi ini. Nanti akan presentasi bergantian. Ya, karena kita juga diminta untuk oleh akademik jangan sampai dosen saja yang banyak ngomong, katanya kayak gitu ya. Jadi mahasiswa juga diharapkan bisa ngomong dalam forum itu, diberikan kebebasan untuk berbicara dan mempresentasikan agar mahasiswanya lebih aktif juga untuk mencari dari berbagai sumber tentunya. Sebelum ngomong pasti akan mencari dari berbagai sumber. Nah, oke. Saya coba tayangkan, mungkin sudah jelas Bu ya, ada tulisan tugas presentasi Bu ya. Oke, tugas ini kita rencanakan minggu depannya lagi lah. 3 minggu ke depan, minggu ketiganya nanti. Minggu besok sama minggu besoknya kita melalui YouTube akan saya share linknya di Google Classroom, ya. Kemudian kalau ada tugas ataupun contoh-contoh soal nanti bisa dicoba-coba Bu untuk dijawab dan dikirimkan di YouTube di Google Classroom nanti. Ya, ini untuk tugas yang minggu ketiganya nanti setelah 2 minggu yang kita jalani lewat YouTube. Nanti saat kita presentasi kita Google Meet lagi, kita ketemu lagi Google Meet. Nah, berarti pertemuan ini pertama, 2 pertemuan ke depan udah 3, berarti kita punya jatah ada sekitar 4 kali pertemuan Meet lagi nanti untuk presentasi. Nah, itu kita akan bahas lah kelompok demi kelompok ya.
Kalau satu hari bisa 2 kelompok, kita 2 kelompok. Kalau tidak, ada yang 1 kelompok seperti itu. Nah, ini yang pertama, Bu. Silahkan nanti Ibu bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Nanti mungkin saya minta tolong PJ untuk membagi. Silahkan bagi acak atau bagaimana, mana yang enaknya. Ini adalah kelompok 1, Bu. Kelompok 1 tugasnya adalah, ini yang buku yang saya ceritakan tadi, di luar buku-buku yang tadi terkait dengan penggolongan obat yang ikatan dokter itu ya, itu silahkan juga. Dan link-link yang saya berikan tadi, yang link warna biru, bisa dicari. Ini adalah salah satu buku yang Ibu download nanti, silahkan, kemudian dibaca dan dirangkum isinya. Karena ini juga di dalamnya ada lampiran terkait dengan lampiran 1-8. Saya pikir cukup membantu lah untuk informasi Ibu bidan nih. Karena di sini adalah pelayanan farmasi untuk ibu hamil dan menyusui. Di dalamnya ada daftar obat antimikroba dan kemungkinan efek buruknya, kemudian infeksi umum kehamilan dan terapi yang dianjurkan, ya, obat pilihan untuk kasus-kasus yang sering terjadi, indeks keamanan obat, ya, ada vitamin mineral yang digunakan, kemudian yang kontraindikasi selama kehamilan, kemudian apalagi obat yang umum untuk ibu menyusui, dan juga pedoman pengobatan dalam pemberian ASI. Nah, ini silahkan di-download, nanti diklik aja pedoman pelayanan farmasi untuk ibu hamil dan menyusui Kemenkes, insya Allah keluar ini, tinggal download, Bu. Apa yang Ibu rangkum nanti? Pertama, bagaimana kondisi farmakokinetik dan farmakodinamik pada kehamilan dan menyusui. Nah, itu ada di sini, tapi Ibu rangkum aja. Ibu rangkum sehingga bahasanya mudah untuk dijelaskan ke teman-teman. Yang kedua, bagaimana tata laksana pelayanan farmasi untuk ibu hamil dan menyusui. Yang ketiga, daftar lampirannya. Silahkan nanti bisa dibuat PowerPoint yang menarik, ya, dan sebagainya. Nah, ini silahkan nanti satu kelompok yang bertugas untuk mempelajari dan mendalami ini. Oke, boleh difoto. Kalau sudah, saya lanjutkan ke selanjutnya, untuk kelompok selanjutnya, ya. Oke, ini adalah untuk kelompok selanjutnya. Jadi di sini terkait dengan obat-obat yang akan kita bahas nih, karena kita tadi udah membahas regulasi, legalitasnya, maka kita langsung masuk ke obat-obat yang lazim digunakan dalam pelayanan kebidanan. Jadi silahkan Ibu nanti menjelaskan lah terkait obat-obat yang lazim, Bu, ya, yang lazim dan menjadi wewenang Ibu bidan nih dalam pelayanan kebidanan. Nah, contohnya di sini tadi kan berdasarkan Permenkes 28 2017 tadi ada daftar obat-obat yang dibolehkan itu, Bu, untuk dikuasai menjadi wewenang kebidanan. Nah, itulah Ibu fokuskan. Gitu ya. Kalau bisa obat-obat yang memang wewenang Ibu bidan dan lazim digunakan dalam pelayanan kebidanan. Nah, silahkan nanti ini dijadikan 4 kelompok. Ada kelompok A, B, C, D, ini masing-masing satu kelompok. Jadi totalnya dengan yang tadi ada 5 kelompok. Jadi yang tadi kelompok 1, ini A, B, C, D, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan nanti bisa diacak kelompoknya, siapa yang dapat yang kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan. Saya serahkan sepenuhnya kepada musyawarah kelas dan dipandu oleh PJ-nya nanti. Jadi boleh dicicil dari sekarang, Bu. Pertemuan 3 minggu ke depan, kita akan presentasi mulai dari yang mana nanti akan kita acak, yang mana duluan. Tidak mesti harus urutan. Biar semuanya mempersiapkan diri. Oke. Kemudian penggunaan obatnya pada masa kehamilan, penggunaan obat dalam masa persalinan. Jadi ada kehamilan, ada juga persalinan, ya, terkait dengan obat-obat yang menjadi wewenangnya berdasarkan Permenkes 28 tahun 2017. Silakan Ibu cari dari berbagai sumber, dari berbagai referensi, buku dan sebagainya. Yang A itu kelompok 2, ya, berarti obat analgetik, antipiretik, antiinflamasi. Ini berhubungan nih. Nah, sekaligus juga nanti obat anestesi, karena ada juga hubungannya dengan anti-analgetik, ya. Sekalian juga nanti menyinggung terkait antibiotik dan anti jamur, karena biasa juga diberikan. Nah, silahkan karena ada satu kelas 55 orang, dibagi 5, berarti satu kelompok bisa 11 orang. Saya yakin 11 orang bisa keroyokan, ya, mengerjakan ini, insya Allah biar lebih mudah dan saling bisa berbagi informasi. Kalau bisa juga ditambahkan pengalaman-pengalaman Ibu selama praktek juga boleh diceritakan saat presentasi nanti, dibandingkan dengan
informasi yang Ibu peroleh dari berbagai sumber. Jadi bisa dijelaskan nanti definisinya, jenis-jenis obatnya, dan sebagainya terkait dengan obat itu bisa dijabarkan. Oke. Kemudian kalau ada kelompok satu yang presentasi, maka kelompok yang lain bertugas untuk bertanya. Maka saya sebagai fasilitator akan mengamati proses diskusi dan akan menilai bagaimana proses diskusi berlangsung. Seperti itu, Ibu ya. Jadi sumber ilmu tidak hanya dari satu arah, tapi dari berbagai arah. Bisa dari ibu-ibu ya, berbagi untuk kita semuanya. Oke, kemudian kelompok 3 yang B, obat utera tonika, tokoliktik. Apa itu definisinya, apa obatnya yang digunakan ya dalam pelayanan kebidanan. Kemudian obat anti perdarahan, anti koagulan, anti platelet, anti trombolisis. Nah, ini apa definisinya masing-masing dan apa contohnya dan bagaimana penjabarannya dari obat-obatan tersebut. Kelompok yang 4 ya, C, obat antihipertensi dan diuretik, obat praeklamsi, eklamsi dan antikonvulsi. Nah, silahkan nanti untuk kelompok 4. Kelompok 5, vitamin, mineral, obat anemia, obat imunologi dan hormon. Silahkan Ibu bisa foto ya, nanti bisa diacak kelompoknya untuk mengerjakan ini sehingga nanti bisa saling berbagi informasi. Seperti itu ya. Kemudian, nah apa saja yang nanti Ibu bisa jabarkan dari obat-obatan yang tadi A, B, C, D ini kelompok ini ya. Nah, yang bisa dijabarkan dari obat-obat yang lazim digunakan itu, misalnya nanti Ibu akan menjelaskan jenis obat yang memiliki khasiat atau indikasinya. Misalnya bagaimana penggolongan obat ya, obat-obat apa saja yang termasuk dalam obat-obat misalnya analgetik, bagaimana indikasinya, misalnya parastamol, nah, indikasinya apa, kontraindikasinya gimana, dosisnya, peringatan, interaksi, efek samping, ada risiko kehamilan menyusui nggak, kategorinya apa ini, keamanannya, ada nggak risiko kepada kehamilan menyusui, atau ada catatan-catatan penting. Nah, ini tentunya harus menggunakan berbagai sumber referensi, buku, dan sebagainya, bebas. Seperti itu. Mungkin bisa difoto perwakilan ya, nanti bisa menjadi landasan dalam mengerjakan presentasi dalam 2 minggu ke depan ya, 3 minggu dengan minggu sekarang berarti persiapannya. Kemudian kalau nanti sudah siap, Ibu tidak perlu buat makalah, Bu. Jadi biar lebih ringkas, Ibu langsung buat saja PowerPoint yang mau dipresentasikan. Tuh ya, PowerPoint yang mau dipresentasikan. Kemudian nanti kalau sudah fix, kelompok 1 sampai kelompok 5, silahkan PowerPoint-nya dikumpulkan ke PJ, dan beberapa hari sebelum kita presentasi, nanti bisa dikumpulkan ke saya melalui email. Kemudian nanti kita presentasi pada hari H, seperti itu. Dan ada tanya jawab, diskusi, seperti itu. Nah, mungkin demikian Bu yang bisa saya sampaikan mengingat waktu. Kira-kira ada pertanyaan Bu terkait dengan penugasannya, mudah-mudahan cukup jelas ya Bu Cantika ya. Ada pertanyaan Bu Cantika terkait dengan arahan tadi? Izin Pak, untuk yang tugas tentang refleksi itu kapan Pak ngumpulinnya Pak? Oh itu tentang yang tadi Bu ya, jadi itu 1 minggu Bu sampai sebelum kita ketemu pekan depan. Kita ketemu kan Senin depan, berarti terakhir ya sampai hari Minggu malam lah seperti itu. Jadi ada waktu 1 minggu. Itu pun refleksi aja Bu. Jangan dibuat beban, buat santai aja. Apa yang Ibu ketahui, atau Ibu bisa searching, atau bisa mengingat-ingat atau catatan-catatan penting kan. Jadi via Google Classroom Pak ya? Google Classroom. Nanti akan saya buatkan tempat untuk mengumpulkannya Bu. Bisa diupload di Google Classroom. Sementara ini belum saya siapkan tempatnya. Nanti saya akan kasih kode tugas refleksi pertemuan pertama. Nanti kumpulkannya di situ. Okay. Pak, mengenai yang untuk tugas kelompok Pak, kan itu dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, betul. Kemudian presentasinya 2 minggu minggu ketiga Pak ya? Betul. Ini kan pertemuan pertama kan sekarang. Minggu depan pertemuan kedua. Minggu depan lagi pertemuan ketiga. Pertemuan kedua dan pertemuan ketiga itu masih kita YouTube saja, via YouTube. Nanti akan saya share linknya di YouTube. Atau silakan bisa Ibu subscribe aja channel itu biar Ibu bisa
dapat notifikasi nanti kalau ada materinya ya. Kemudian minggu keempatnya baru kita mulai presentasi. Berarti minggu keempat. Jadi minggu pertama hari ini, minggu depan, Senin depannya lagi minggu ketiga, Senin keempatnya. Berarti kan kurang lebih 3 minggu keempat ya, 3 minggu dari sekarang berarti presentasinya. Itu apa? PowerPoint-nya dikumpulkan langsung atau pas saat itu, Pak? Maksudnya ini ada kelompok 1 sampai kelompok 5, Pak. Maksud saya apakah satu dulu maju atau kita acak gitu, Pak? Nanti saya yang pilih. Jadi PowerPoint-nya bisa dikirimkan ke saya sebelum memasuki pekan ketiga tadi. Misalnya sebelum hari Senin, hari Minggunya boleh dikirim semua PowerPoint. Kelompok 1 sampai 5. Jadi tujuannya biar adil gitu, biar adil semua kelompok mengerjakan dalam waktu yang sama, tapi yang maju kita acak. Karena kalau kita tentukan kelompok 1 yang maju, nanti kelompok 2 sampai 4 waktu buat PowerPoint-nya jadi panjang kan, tidak adil bagi kelompok 1 gitu. Jadi kita waktunya sama, dikumpulkannya PowerPoint itu H-1 lah paling tidak sebelum presentasi. Jadi masih ada waktu kurang lebih 3 minggu. Bisa diatur lah, di manage waktunya. Dan ini sebenarnya untuk kembali ke kita sendiri sih sebenarnya. Karena kalau hanya satu arah dari dosen, kadang kurang efektif. Karena tidak mungkin bisa menangkap seluruh informasi ya. Kadang lebih pusing kita dengarkan orang ngomong. Lebih suka kalau misalnya kita mencari sendiri, kita sampaikan, insya Allah lebih masuk. Nanti kita barengi dengan diskusi dan sharing pengalaman dari kelompok yang lain. Jadi ketika kelompok yang satu presentasi, kelompok yang lain wajib bertanya minimal 1 atau 2 orang perwakilan. Syukur-syukur bisa lebih ramai lagi. Nah, seperti yang bertanya gitu. Jadi keaktifannya bagus untuk penilaian. Ada lagi kira-kira Bu Cantika? Sementara itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, sepertinya waktu ya karena ada kuliah yang lain dan juga sudah istirahat mengganggu waktu Ibu. Saya mohon maaf sekali sudah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon izin ya, tidak dalam rangka mengajarkan apa-apa ke Ibu. Cuman hanya sharing, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Tugas-tugas yang diberikan itu pun juga bukan dalam rangka memberatkan Ibu ya, atau dalam rangka bagaimana lah. Gitu. Tapi itu sebenarnya dalam rangka prosedur perkuliahan saja yang diamanahkan kepada kami dari akademik seperti itu. Jadi kita sama-sama menjalankan amanah yang diberikan dengan baik. Nah, insya Allah kalau masalah nilai, ya itu tadi, kembalikan kepada niat awal. Kalau niat kita cuma nilai, ya maka kita dapat nilai doang gitu. Dapat A sekalipun tidak ada manfaatnya kalau memang tidak ada bernilai lebih gitu. Pengetahuan kita tidak nambah dan sebagainya. Kalau masalah nilai jangan khawatir, ikuti saja arahan yang diberikan dalam proses perkuliahan, seperti itu pun. Nilai bisa menyesuaikan dengan ikhtiar masing-masing. Gitu. Dan kita akan bantulah dengan apa namanya tugas-tugas yang diberikan dan sebagainya. Saya akan lihat terus bagaimana keaktifan dari Ibu semuanya itu juga akan mempengaruhi. Jadi tidak nilai murni ujian yang saya masukkan ke dalam nilai ujian, tapi ada nilai tambahan keaktifan dan tugas terstruktur dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin demikian Ibu ya. Selamat siang, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pak. Ya. Ini Pak, mengenai slide yang telah dijelaskan, apa bisa di-share Pak? Oke, nanti saya share Bu ya. Saya nanti akan share di Google Classroom. Jadi silahkan lihat terus Google Classroom-nya ya. Saya akan share di situ insya Allah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan melalui channel YouTube ya materinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ibu langsung kita bagi ke kelompoknya.